Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu akademisi, rekan-rekan dari Garuda Spark, dan rekan-rekan dari Startup Bandung, terus rekan-rekan komunitas Aceh, serta seluruh peserta dari TikTok yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih banyak karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di hari yang mungkin kalau di Aceh ini agak mendung-mendung sedikit ya. Walaupun kita juga bergabungnya secara virtual, semoga kegiatan ini yang bertema Beyond the Classroom, masa depan bisnis digital di Aceh itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Kemudian selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Tengkurul Fajriah selaku junior partner dari Egik yang hari ini bertugas sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan kami harap semoga kegiatan ini dapat menjadi ruang untuk kita berdiskusi bersama-sama, berbagi inspirasi, serta memperluas wawasan kita mengenai perkembangan ekosistem bisnis digital khususnya di daerah Tanyo tercinta, daerah Aceh. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib agar kedepannya nanti kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, dimohon untuk seluruh peserta menonaktifkan mikrofon selama sesi materi berlangsung dan dapat dinyalakan jika nanti ingin menyampaikan pertanyaan atau di sesi tanya jawab nanti yang akan persilakan oleh moderator. Kemudian silakan bagi teman-teman semua untuk bisa menyalakan kamera yang mungkin bisa agar suasana kita lebih interaktif gitu ya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan bisa melalui kolom chat atau nanti bisa bertanya secara langsung di sesi Q&A nanti di akhir yang akan dipandu oleh moderator kita. Kemudian, mari bersama-sama kita menjaga etika dan juga kenyamanan selama proses kegiatan ini berlangsung dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir kegiatan nanti. Nah, untuk memulai kegiatan kita dan memohon kelancaran dan keberkahan, mari sama-sama kita berdoa sejenak, menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, dan kita harap semoga kegiatan ini dapat diberikan kelancaran dan membawa manfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai acara kita pada siang hari ini. Agar diskusi kita juga semakin terarah, saya persilakan kepada moderator kita pada siang hari ini, ada Bang Muhammad Yusuf, selaku junior partner di EGIG juga, yang merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran Ekonomi Islam Angkatan 2021 ya Bang ya. Silahkan Bang Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Kak Ruhul untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Boleh nih kasih reactionnya dulu nih untuk menggambarkan seberapa excited sih teman-teman untuk mengikuti uh, Geek Talk session di siang hari ini. Wah, excited banget nih berarti. Iya, baik. Gimana nggak excited ya? Kita bakal ketemu dengan tiga pemateri hebat yang insya Allah akan membersamai kita di Geek Talk Session di siang hari ini yang membahas tentang masa depan bisnis digital di Aceh gitu. Baik, mungkin izin teman-teman sebelum kita panggil nih ya, sebelum kita persilakan untuk pemateri kita di siang hari ini, aku izin sedikit bridging dikit nih terkait kenapa sih kita mengangkat tema ini di Talk Session kali ini. Kita mungkin sama-sama tahu ya bahwa saat ini kebutuhan talenta digital di Aceh itu terus meningkat dan ini tuh terbukti teman-teman dengan hadirnya program studi bisnis digital di Universitas Syah Kuala. Namun pada akhirnya kita juga sadar nih sebagai ekosistem startup ataupun bisnis digital gitu di Aceh, Egik sadar bahwa untuk mencetak talent
digital itu tidak hanya cukup dari ruang kelas saja. Tentu perlu adanya ekosistem bisnis digital yang siap untuk menyerap, bisa berkolaborasi, dan juga bisa memberikan akses pasar. Tapi sebenarnya fondasi awal untuk membangun ekosistem ini itu harus dimulai dari mana? Dan bagaimana sih sebenarnya strategi kita untuk melakukan scaling up bisnis digital di daerah seperti Aceh ini? Nah, maka untuk menjawab keresahan tersebut, Egik menghadirkan Geek Talk Session ini dengan mengangkat tema masa depan bisnis digital di Aceh, yang tentunya akan diisi langsung oleh tiga pemateri yang cukup luar biasa ya, yang sangat luar biasa gitu yang kita hadirkan di siang hari ini. Namun sebelum kita mengulas topik yang seru ini, kita mungkin akan kenalan terlebih dahulu nih dengan sosok-sosok hebat yang akan memandu diskusi kita, yang akan memberikan pemaparan materi pada siang hari ini. Yang kita mulai dari pemateri pertama kita yang mungkin akan membahas nih dari kacamata atau sudut pandang akademik, yaitu ada Kak Nabila. Halo Kak Nabila, udah berhadir di ruang Zoom meeting hari ini. Halo Yusuf. Iya, gimana kan nih Kak? Suara saya aman kan ya? Kedengaran kan ya? Aman Kak, Alhamdulillah. Sip. Kak, gimana kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya juga baik ya yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Amin, amin. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Baik, aku izin spill dikit nih ya terkait dengan profil Kak Nabilah nih. Jadi teman-teman semuanya, Kak Nabilah ini merupakan PLT Koordinator Program Studi Bisnis Digital nih, sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Syahwala. Nah, jadi kalau kita lihat nih akademik historinya Kak Nabilah menyelesaikan S1 Teknik Informatikanya itu di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2015 dan kemudian mendapatkan gelar Magister Informatika di tahun 2019 ya Kak, dari Institut Teknologi Bandung. Jadi secara profesional karir nih, Kak Nabila sebelum menjadi dosen di USK juga pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Batam dan aktif banget nih dalam riset terkait dengan topik pemanfaatan teknologi mulai dari augmented reality hingga customer relationship management untuk UMKM. Boleh nih teman-teman give applause virtual nih untuk Kak Nabila. Oke, selain dari perspektif akademik, kita juga kehadiran Mas Putranto Adi Nugroho nih. Halo Mas, selamat siang Mas Adi. Selamat siang, selamat siang. Gimana Mas? Dari Jakarta Mas atau lagi visit ke daerah nih? Ini lagi di Jakarta, baru balik dari Denpasar tadi pagi sih. Wah, mantap. Terima kasih banyak nih Mas dari kesibukannya. Sama-sama, ya. Meluangkan waktu nih untuk sharing dengan teman-teman di Aceh. Aku juga izin spill ya Mas sedikit profil dari Mas Putranto Adi Nugroho ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Strategi and Program Lead di Garuda Spark Innovation Hub. Ya, ya Mas, benar Mas. Dan juga sebagai co-founder serta managing director dari Selaksa ya Mas ya. Dan latar belakang Mas Adi ini merupakan menyelesaikan S1 Teknik Informatika dari Universitas Dian Nuswantoro di Semarang pada tahun 2014. Dan secara profesional karir juga Mas Adi ini punya sepak terjang yang sangat masif ya dalam membangun ekosistem digital di Indonesia. Beliau pernah menjadi program manager dalam mengawal program National Movement nih 1000 digital startup pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Boleh nih berikan applause lagi nih untuk Mas Putranto Adi Nugroho. Dan yang ketiga nih, nggak kalah menarik nih, kalau tadi ada yang dari perspektif akademik, Mas Adi dari Garuda Spark-nya nih, dari skop nasional, kita juga menghadirkan uh, Kang Nur Islami Jafar, atau lebih dikenal dengan Kang Jeff. Assalamualaikum Kang Jeff, selamat siang. Kang Jeff, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wah, gimana nih kabarnya Kang Jeff hari ini? Hari ini Lagi, hari Jumat ya, hari yang iya, berkah. Amin. amin. Lagi di Bandung, Kang? Saat ini di Bandung. Tadi pagi Sama-sama di Bandung, Jakarta. Kang. Walaupun nggak pernah ketemu di Bandung ya. Ya, tadi Jakarta sih, Bandung. Nanti sore belum tahu. Wah, Masya Allah, sangat sibuk ya. Jadi terima kasih banget nih sekali lagi kami ucapkan teman-teman kakak-kakak pemateri yang punya kesibukan yang sangat luar biasa tapi tetap meluangkan waktu ya untuk mengisi hari ini. Izin nih sedikit aku spill tentang profil Kang Jeff. Beliau ini adalah eksekutif share dari Startup Bandung dan dari sisi akademik juga Kang Jeff menyelesaikan S1 biologinya di ITB kemudian mengambil program eksekutif manajemen sistem informasi pemerintahan di STIE Indonesia Malang dan meraih MBA juga nih di SBM ITB.
karier beliau ini tentu sangat panjang ya sebagai penggerak kolaborasi daerah, mulai dari menjadi mentor bisnis di SBM ITB sendiri, dan juga terlibat banyak nih penampingan inovasi bersama dengan stakeholder pemerintah, baik Bank Indonesia, OJK, maupun lembaga-lembaga lainnya. Oke, Masya Allah ya, berarti rekam jejak tiga pemateri kita pada siang hari ini sangat luar biasa. Jadi kita bisa langsung aja nih mungkin masuk untuk sesi pematerian terlebih dahulu ya. Kakak-kakak pemateri akan masing-masing mungkin bisa memaparkan terlebih dahulu secara singkat mungkin sekitar 15 menit sebelum nantinya kita akan lanjut nih untuk sesi diskusi yang lebih luas lagi nantinya. Mungkin untuk yang kesempatan pertama mau dari Kanabilah dulu atau mau gimana nih? Boleh dari saya dulu. Ya, baik Kanabilah. Untuk Kanabilah kami silakan. Oke, baik. Terima kasih Yusuf atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Ini penghormatan saya untuk di sini ada Mas Putranto, ada Kang Jeff, juga MC kita ya, ada Ruhul, serta moderator ada Yusuf, serta tim dari EGIG yang telah sangat penting ya perannya untuk menghadirkan acara pada siang hari ini. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya hadir untuk menceritakan bagaimana fondasi awal ekosistem bisnis digital di Aceh ini muncul, khususnya dari perspektif akademik ya. Jadi dalam bahasan selama 15 menit ke depan, nanti mungkin saya akan ceritakan kira-kira kenapa sih prodi ini penting untuk hadir di Aceh khususnya. Lalu talenta seperti apa yang ingin kita hasilkan dari prodi ini dan bagaimana kampus itu bisa menjadi salah satu simpul dalam ekosistem bisnis digital yang ada di Aceh. Dan memang saat ini adalah kita berada di momentum yang sangat tepat untuk hal ini. Oke, boleh di next. Nah, ini sedikit, walaupun tadi udah dikenalin sama Yusuf ya, sedikit profil singkat tentang saya. Jadi perkenalkan semuanya, saya Nabila. Saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Syahkuala. Dan Alhamdulillah juga saat ini diamanahi menjadi sebagai PLT Kaprodi di S1 Bisnis Digital. Jadi sebenarnya kalau dilihat di sini, background pendidikan saya sebenarnya memang informatika ya, baik S1 maupun S2-nya, dan khususnya di konsentrasi rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau dilihat dari pengalaman bekerja saya, memang sebelum masuk dunia akademisi, saya juga pernah menjadi programmer selama setahun. Baru setelah itu kita masuk ke akademik gitu. Jadi mungkin perspektif yang akan saya bawa di sini ada agak di tengah-tengah nih. Jadi bisa melihat teknologi dari sisi teknisnya dan juga saat ini saya berada di lingkungan bisnis dan manajemen. Nah, justru ini juga menariknya bisnis digital ya. Jadi kita nggak cuma bicara bisnis aja, tapi kita juga selain bisnis dan teknologi, kita juga bicara bagaimana nantinya teknologi itu bisa menciptakan value untuk bisnis dan juga untuk masyarakat. Oke, boleh di next. Nah, ini sedikit data yang saya coba cari ya, kayak kenapa sih sebenarnya Aceh perlu bergerak sekarang? Kalau kita lihat di sini ada data yang kalau dilihat dari angkanya juga cukup powerful. Jadi Indonesia itu diproyeksikan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital nih kalau dilihat dari periode 2015 hingga 2030. Dan kalau kita sederhanakan lagi tiap tahunnya kira-kira mungkin butuh kisaran ratusan ribu untuk talenta bisnis digital gitu. Dan untuk startup di Indonesia sendiri juga kalau kita lihat di sini yang aktif itu cukup banyak ya, 3.161, di mana angka ini bisa menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang punya startup terbesar juga di dunia. Nah, menariknya kita coba cek ke angka yang paling kanan. Saya belum dapat data resminya Aceh punya berapa startup, tapi kalau dari Komdigi sendiri, mereka mendukung untuk Aceh punya atau melahirkan 100 startup lokal dalam kurun waktu 5 tahun ke depan gitu. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka ini,
Jadi muncul nih sebuah pertanyaan, kira-kira siapa sih yang akan mengisi talenta dari ekosistem ini gitu. Jadi kan startup nggak cuma tumbuh dari ide aja ya, tapi kita butuh orang-orang di dalamnya, di mana orang tersebut mengerti pasar, kemudian mereka juga bisa memahami konsumen, bisa baca data, paham teknologi, dan juga bisa mengubah ide-ide itu menjadi ide bisnis menjadi model bisnis yang sustainable gitu. Nah, jadi ketika kita ingin membuka program studi bisnis digital ini sebenarnya konteksnya itu udah lebih dari sekedar eh, menyediakan satu pilihan program studi baru gitu. Tapi kita coba membangun untuk menjadi salah satu bagian dari lainnya ekonomi bisnis digital yang ada di Aceh gitu. Jadi kita nggak cuman pengen Aceh sekedar jadi pengguna ekonomi digital, tapi kita juga pengen Aceh itu ikut menjadi pencipta gitu ya, pencipta nilai yang ada di dalam bisnis digitalnya. Oke, boleh di next. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, eh, kenapa sih prodi bisnis digital ini perlu hadir di Aceh? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya di sini. Yang pertama itu ada supply talenta. Jadi kampus itu punya tugas utama untuk menyiapkan SDM yang paham bisnis, tapi cukup paham juga atau punya literatur terkait teknologi dan data di sini. Kemudian supply aja nggak cukup, tapi ada juga sisi dari demand industrinya. Kita punya UMKM, punya startup, punya corporate gitu ya, pemerintahan, bahkan organisasi sosial yang memang semua hanya menghadapi proses transformasi digital. Sebenarnya awal-awal kita juga agak bertanya-tanya nih ya, ini kita udah nyiapin talent, tapi di mana mereka akan berkarya nantinya. Tapi kalau kita menunggu Aceh punya banyak startup, nantinya juga kita akan kekurangan talent untuk mengisi startup tersebut. Jadi kenapa nggak kita siapin dari sekarang gitu? Jadi kalau dibahas sekarang persoalannya bukan sekedar kalau ngomongin bisnis digital ya, bukan sekedar kayak punya sosial media nggak, punya Instagram atau belum nih si bisnisnya. Tapi digitalisasi saat ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar punya sosial media. Jadi kita harus paham bagaimana customer kita, tadi ya bagaimana membaca data transaksi, kemudian yang hit sekarang juga bagaimana cara kita menggunakan AI secara produktif gitu. Nah, ini semua itu butuh kompetensi baru. Jadi, salah satu hal yang mendasari terbukanya prodi bisnis digital adalah kebutuhan dengan kompetensi-kompetensi ini gitu. Jadi, berikutnya juga ada riset terapan ya, karena kalau kampus juga nggak jauh-jauh dari Tridharma perguruan tinggi, selain pembelajaran juga ada penelitian dan pengabdian. Jadi untuk riset terapan, kita nggak cuman berhasil menghasilkan paper, tapi idealnya ada masalah industri, masalah UMKM itu bisa masuk ke kampus yang juga bisa jadi bahan pembelajaran dan juga bahan riset kita gitu. Dan yang terakhir di sini ada terkait retention ya. Jadi menurut saya sendiri itu juga sangat penting untuk Aceh. Kita bisa menghasilkan talenta yang bagus, tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak ada opportunity di Aceh, mereka juga nantinya akan mencari opportunity di luar Aceh gitu. Dan itu sebenarnya bukan kesalahan dari sisi individual, tapi juga dari perspektif pembangunan daerah. Jadi kita perlu untuk menciptakan ekosistem yang membuat talenta itu punya alasan untuk stay, untuk grow, dan juga create value di Aceh gitu ya. Oke, oke, boleh next. Nah, ini mungkin saya tampilkan dari sisi visi utama program studi bisnis digital ya. Jadi kami nggak pengen juga cuman mengcopy bisnis digital yang udah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya sebelum prodi ini dibangun, kami melakukan benchmarking juga terhadap prodi-prodi bisnis digital di Indonesia yang sudah ada muncul duluan. Bahkan sebenarnya kalau di Aceh, USK ini bukan yang pertama ya. Jadi sebelum USK itu ada UTU, ada UNSAM kalau nggak salah, yang ada Muhammadiyah yang udah duluan buka prodi bisnis digital gitu. Jadi ya itu kita nggak cuman sekedar pengen kopi. Jadi di sini visinya adalah untuk menggabungkan manajemen, menggabungkan bisnis dan juga teknologi informasi. Nah, kemudian kita juga pengen bentuk lulusan dengan karakter yang sosio-teknopreneur, inovatif, mandiri, memiliki nilai Islami, tapi juga mampu bersaing secara global. Kalau kita lihat di sini,
ada 4 pilar nilai strategis ya, atau ada 4 kata kuncinya. Yang pertama itu terkait integrasi keilmuan, karena mahasiswa kita ciptakan harus bisa berada di persimpangan. Kalau kita lihat memang kita saat ini di antara bisnis, teknologi, dan juga data. Dan memang multidisiplin ilmu ini sangat penting di kehidupan kita yang sekarang, gitu ya. Nah, kedua ada socio-technopreneurship. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa socio-technopreneurship itu adalah bagian dari visinya USK. Jadi secara visi universitas gitu ya. Nah, jadi kita di sini pengen menciptakan eh, value lulusan yang nggak cuman berhenti berpikir pada profit aja, tapi juga bisa menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi gitu. Kemudian ada problem solving terapan karena sebisa mungkin kasus yang dibawa ke kelas itu adalah kasus yang memang nyata, bukan kasus yang kita ada-adakan gitu ya. Dan keempat ini adalah terkait nilai lokal dan juga etika Islami. Jadi kita pengen menciptakan karakter pembeda di Aceh karena kita tahu ini bisa menjadi diferensiasi ya ataupun pembeda antara prodi bisnis digital di Aceh dan prodi bisnis digital di daerah-daerah lain gitu. Jadi saat ini kita pengen memposisikan diri kita sebagai global competence tapi juga local relevance gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ada beberapa target profil lulusan. Tapi ini sebenarnya saya agak singkat ya di sini. Karena kalau saya copy paste itu agak panjang terkait profil lulusan. Nah, di sini kalau kita bicara terkait profil lulusan, mungkin ada istilah yang tepat di sini saya gunakan sebagai hybrid talent gitu. Kenapa sih sebenarnya? Kenapa hybrid gitu? Karena problem bisnis hari ini itu udah nggak bisa diselesaikan dengan satu disiplin ilmu saja gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang marketing nggak cukup dengan cuman punya kreatif aja, tapi kita perlu bisa membaca analytics gitu. Atau sebagai orang data, kita nggak cukup bisa bikin model aja. Kita harus pahami bisnis konteksnya itu seperti apa. Atau juga orang yang paham teknologi perlu memahami apakah teknologi yang dia ciptakan tersebut benar-benar bisa memberikan bisnis value gitu. Nah, jadi 4 profil lulusan yang kita bangun itu mengarah ke kemampuan yang saling terhubung. Kalau dilihat di sini ya ada analisis data, ada pemasaran digital, ada pemanfaatan teknologi seperti AI, kemudian juga ada kemampuan inovasi, ada entrepreneurship, sustainability, dan juga critical thinking. Dan nggak lupa juga untuk etika bisnisnya seperti itu ya. Jadi target kita di sini nggak cuman menciptakan programmer murni ataupun marketer murni gitu. Jadi target kita adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi translator antara kebutuhan bisnis, data, dan juga teknologi gitu. Oke, boleh di next. Nah, di Prodi Bisnis Digital USK sendiri itu punya 2 bidang minat ya sebagai jalur spesialisasi karena kalau kita bahas bisnis digital spektrumnya itu sangat luas. Jadi mahasiswa tentunya perlu punya ruang untuk memperdalam kompetensi tertentu. Jadi ada 2 bidang minatnya di sini. Yang pertama pemasaran digital ataupun digital marketing dan yang kedua itu ada analisis data ataupun data analytics gitu. Nah, tapi di sini digital marketing nggak maksudnya itu bukan sebatas tahu bagaimana buat konten atau sebatas mengelola sosial media, tapi kita mau ciptakan mahasiswa yang memang paham terkait customer journey itu seperti apa, campaign analytics itu seperti apa, e-commerce, marketplace, dan lainnya gitu ya. Bahkan sampai pengambilan keputusan marketing berdasarkan data. Karena sekarang kalau kita ambil keputusan nggak berdasarkan data, maka keputusan itu bisa jadi nggak hit the point gitu ya, nggak sesuai dengan masalahnya gitu. Lalu yang kedua adalah di sini ada data analytics. Di sini mahasiswa juga nantinya akan diajarkan bagaimana cara menyiapkan data, mengolah data tersebut, membangun dashboard, sampai mengubah hasil analisis menjadi rekomendasi bisnis gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat 2 bidang ini itu bukan 2 dunia yang terpisah, tapi saling saling apa ada sangkut pautnya satu sama lain. Jadi kalau kita lihat digital marketing itu nanti bisa menghasilkan banyak sekali data-data dan data analytics nanti bisa membantu kita paham apa arti dari data tersebut gitu ya. Jadi fondasinya tetap sama based on data informed, market oriented dan juga teknologi enable gitu. Oke, next.
Nah, untuk fokus pengembangan kurikulum sendiri, ini dari sisi akademiknya ya. Jadi sebenarnya tantangan pendidikan bisnis digital di sini adalah eh, kita nggak boleh berhenti cuman sekedar tahu atau knowing-nya aja, tapi mahasiswa kita ciptakan harus sampai pada level doing-nya gitu. Karena hal ini kita perlu desain kurikulum secara bertahap mulai dari dasar. Jadi di sini ada kelas teori juga ya. Jadi fondasi kita itu tetap penting, paham akan konsepnya bagaimana. Kemudian ada praktikum supaya mahasiswa ini juga familiar dengan tools-tools yang digunakan dalam bisnis digital. Karena USK sendiri juga sekarang kurikulumnya mengadopsi OBE ataupun Outcome Based Education. Jadi kita juga pembelajarannya based on project dan juga case method. Jadi mahasiswa di sini mulai menghadapi problem yang nggak selalu punya satu jawaban benar, tapi kita bisa menganalisis kemungkinan-kemungkinan jawaban benar lainnya gitu. Kemudian juga ada capstone. Ini juga berdasarkan hasil benchmarking kita ya, karena kalau sekarang kita cuman batasin tugas akhir deskripsi aja, mungkin nggak mengasah pengalaman mereka. Tapi kita juga ciptakan ada capstone, di mana di sini bisa diintegrasikan berbagai kompetensi menjadi satu solusi gitu. Dan sama seperti mungkin beberapa kampus-kampus lainnya, di sini ada magang berdampak sebutannya ya, atau dulu kita lebih kenal dengan MBKM. Nah, di bagian ini kita juga uji apakah kompetensi yang mahasiswa punya itu benar-benar relevan ketika masuk ke lingkungan kerja nantinya. Jadi asesmen yang kita ciptakan nggak cuman harus ujian tertulis, tapi bisa dari portofolio, bisa dari dashboard, bisa bisnis pitch juga ya. Jadi itu bisa kita jadikan evidence bahwa mahasiswa itu memang punya kompetensi di bidang bisnis digital. Karena kalau sekarang kita daftar kuliah daftar kerja itu nggak cuman ditanyain IPK-nya berapa gitu ya. Tapi seringkali pertanyaannya justru kayak what can you actually do? Jadi kamu bisa apa? Prototype apa yang udah kamu hasilkan atau project apa yang pernah kamu selesaikan gitu. Jadi ini kalau kita lihat kurikulumnya sangat Gen Z friendly tapi masih aman gitu ya secara akademik. Oke, boleh next. Nah, ini untuk strategi link and match. Jadi dari masalah industri ke riset terapan ya. Jadi sebenarnya kampus itu berperan sebagai knowledge partner. Jadi bukan hanya penyedia lulusan. Jadi kalau kita lihat kadang seringkali link and match ini dimaknai sebagai kayak mahasiswa magang di perusahaan. Padahal sebenarnya artinya itu bisa jauh lebih luas. Jadi salah satunya yang memang kita rencanakan sebenarnya bisnis digital SK itu baru masuk semester 3 ya. Jadi memang beberapa mata kuliah masih mata kuliah dasar, tapi kita merencanakan di bisnis digital ini kita punya problem bank, inventaris dari masalah-masalah mitra gitu. Jadi mungkin yang pernah lihat Harvard Business Publishing Education ya, itu kan punya case collection. Jadi kita juga pengen buat masalah-masalah UMKM, kemudian kita juga bisa lihat masalah mitra, jadi itu bisa dijadikan project buat mahasiswa ini. Atau mungkin adik-adik yang sering analisis data, ngambil data dari Kaggle gitu ya. Nah, itu bisa seperti itulah kira-kira untuk problem bank ini. Jadi kalau misalnya tadi kayak UMKM atau startup punya masalah nyata, nanti kita tinggal ambil masalah tersebut untuk kita kita apa namanya kita masukkan ke problem bank dan mahasiswa ngerjain sebagai student project gitu. Jadi nanti si dosen bisa mastiin, oh ini metodologinya udah benar belum ya? Gitu. Jadi setelah itu solusi nggak cuma berhenti sebagai tugas kuliah, tapi kalau memungkinkan kita akan uji sebagai pilot solution nantinya. Dan terakhir kita juga bisa ukur impact-nya sebagaimana gitu. Jadi satu problem bisa aja menghasilkan beberapa value sekaligus. Jadi si mahasiswa ini bisa punya portofolio karena berhasil menyelesaikan project atau menyelesaikan sebuah masalah. Si dosen juga bisa mendapatkan ruang untuk apply risetnya dan juga mitra bisa mendapatkan solusi. Jadi menurut saya di sinilah kampus mulai bergeser ya dari sekedar education provider menjadi knowledge partner gitu. Jadi bisa saling kerjasama. Oke, next. Nah, di sini sebenarnya
saya harus agak hati-hati ya milih kata orkestrator di sini. Jadi bukan berarti kampus itu harus jadi pusat dari semua aktivitas, tapi lebih tepatnya kampus itu bisa disebut sebagai salah satu simpul yang menghubungkan aktor-aktor ekosistem lainnya gitu. Jadi kampus menyediakan talent dan knowledge. Di sini ada enabler ataupun studio, misalnya seperti Egi gitu ya, dia bisa menyediakan eh, mereka punya pengalaman mentoring dan juga inkubasi, kemudian di industri juga bisa nunjukin bahwa standar kompetensi itu seperti apa, eksposurnya, dan juga akses pasar. Di sini juga pemerintah seperti Pemda ataupun Komdigi itu ya bisa memberikan peran dari sisi regulasi, program, dan juga infrastruktur. Kemudian ada juga komunitas dan startup di sini di mana untuk komunitas dan startup itu bisa menciptakan innovation culture misalnya. Dan yang nggak boleh dilupakan tentunya adalah UMKM dan pasar lokal. Karena kita niat dari awal di sini adalah untuk membangun pasar Aceh ya, pasar bisnis digital di Aceh gitu. Jadi karena UMKM dan pasar lokal ini adalah salah satu ruang terbesar tempat di mana solusi digital kita itu bisa kita uji. Gitu. Nah, mungkin kalau masing-masing dipisah bekerja sendiri, outputnya akan bisa jadi bagus gitu. Tapi kalau saling terkoneksi, efeknya bisa jadi bisa jauh lebih besar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tantangan kita di sini bukan di kekurangan aktor, tapi kurang yang kita perlukan di sini adalah kayak nge-alignment ya dari agenda-agenda ini seperti apa gitu. Oke, boleh next. Nah, dari hasil mungkin webinar kita nantinya mungkin ada beberapa yang langsung bisa kita kerjakan ya. Eh, jadi sebenarnya kita mau ngapain sih? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa langsung kita mulai di sini. Pertama, karena kita juga butuh kolaborasi dengan eh, beberapa aktor-aktor di dalam bisnis digital. Yang pertama tentu bisa jadi kita bisa menghadirkan dosen tamu atau co-creation kurikulum bersama para praktisi supaya apa yang mahasiswa pelajari nantinya nggak ketinggalan dan dari sesuai kebutuhan industri. Mungkin kalau langsung ubah kurikulum itu sulit karena ada aturan aturan dari pemerintah kayak boleh ubah kurikulum dalam 5 tahun gitu ya. Tapi kan kita bisa aja tadi kayak update kasus di problem bank kita bisa update di RPS karena di teknologi ini perubahan itu sangat cepat. Teknologi berubah sangat cepat. Jadi kalau misalnya hari ini kita masih pakai tools ini, tapi ternyata dalam 1-2 tahun ada pergeseran perubahan penggunaan tools. Nah, itu yang akan terus kita update di sini. Makanya perlu ada kolaborasi ya dengan para praktisi juga. Kemudian ada joint internship sprint. Jadi mahasiswa bukan sekedar cari tempat magang, tapi kita bisa bareng-bareng antara kampus dan juga di sini contohnya misalnya dengan EGIG gitu ya, bisa sama-sama merancang desain pengalaman magang gitu. Jadi magang nggak cuma kayak karena kadang-kadang laporan mahasiswa, Bu, saya magang cuma ketik-ketik doang gitu ya. Sementara sebenarnya bukan kompetensi itu yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini juga inkubasi startup mahasiswa ya. Jadi prodi bisa menjadi tahap pre-incubation sebelum ide mahasiswa masuk ke akselerator yang lebih matang gitu. Dan yang keempat juga bisa jadi ada pendampingan digitalisasi UMKM ya, seperti melalui KKN tematik, pengabdian masyarakat, dan juga kita bisa melalui proyek perkuliahan yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Nah, jadi kita nggak harus langsung mulai dari suatu hal yang besar, tapi ekosistem itu bisa tumbuh dengan small collaboration yang consistently kita kerjakan gitu ya. Jadi mulai dari langkah kecil tapi konsisten seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini dari saya nggak panjang-panjang ya. Jadi kalau bisa kita rangkum, sebenarnya prodi bisnis digital itu hadir di sini sebagai pintu masuk. Jadi dia bukan tujuan akhirnya. Kita memang punya tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, tapi tantangan yang lebih besar itu pasti ada. Kita harus memastikan talenta yang dihasilkan itu bisa ketemu nih dengan pasar, teknologi, data, dan aturan-aturan yang tepat. Jadi kalau bisa kita lakukan bersama, maka yang kita bangun bukan cuma sekedar program studi, tapi kita sedang membangun kapasitas daerah untuk berpartisipasi lebih aktif ya di dalam ekonomi digital. Dan harapan kita semua beberapa tahun ke depan kita nggak cuma bicara tentang berapa banyak
lulusan bisnis digital yang ada di Aceh. Tapi kita juga bicara tentang berapa banyak sih bisnis yang mereka bantu untuk tumbuh, berapa banyak startup yang lahir, kemudian berapa banyak UMKM yang bisa naik kelas, ataupun juga berapa banyak talenta Aceh yang memilih untuk tumbuh dan menciptakan value dari daerahnya sendiri gitu. Nah, sekian, terima kasih ya. Saya kira itu sebagai pengantar dari perspektif akademik. Nah, dan nantinya justru saya juga sangat ingin mendengar perspektif dari eh, Mas Putranto dan juga Kang Jeff, terutama bagaimana sebenarnya standar industri dan pengalaman ekosistem di Bandung ya, khususnya bisa menjadi pembelajaran bagi Aceh sendiri. Oke. Iya. Terima kasih nih Kak Nabila. Menarik ya, sebagai pembuka tadi Kak Nabila udah memaparkan dari perspektif akademik dan dari prodi bisnis digital di USK sendiri dengan niat dan tujuan ingin mengubah mahasiswa atau anak muda Aceh dari sekedar pengguna, dari sekedar user menjadi founder atau pencipta gitu. Kemudian lulusannya juga diharapkan menjadi hybrid talent gitu atau skillnya itu bukan hanya E-shape tapi juga T-shape ataupun P-shape bahkan ya nantinya. Nah, tapi ini tentu ada banyak pertanyaan sih yang ingin ditanyakan ke Kak Nabila, tapi kita tahan dulu, kita lanjut dulu nih ke Mas Adi. Boleh Mas Adi Nugroho. Tadi kita udah dengar nih dari Kak Nabila tentang bagaimana ya upaya prodi kampus gitu dalam menghadirkan talent, tapi sebenarnya dari perspektif Mas Adi yang udah melalang buana nih di bisnis digital di nasional ini sebenarnya bagaimana sih kondisi kebutuhan talent bisnis digital itu sendiri? Boleh pada Ya, Mas Adi, silakan. oke. Sekalian nih ya, saya coba share. Oke. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman undangannya dari IKIK dan peserta semua. Jadi di sini saya paling akan lebih banyak menjelaskan tentang Garuda Spark Innovation Hub sendiri. Jadi ini salah satu program dari Kementerian Komdigi untuk ibaratnya untuk menghidupkan lagi ekosistem digital di Indonesia gitu. Jadi sekilas terkait background, kenapa ini muncul adalah ya kita ngelihat tadi juga dipaparkan juga kalau potensi kita itu besar, nggak cuma masalah populasi tapi ya mereka sudah terkoneksi secara internet gitu, mereka sudah pakai produk-produk digital gitu di 10 tahun terakhir itu, dan ya dari 80% itu sudah terkoneksi dengan internet, artinya eh jangan sampai kita cuma hanya jadi konsumen seperti yang bilang gitu. Kemudian kita juga ada opportunity untuk bonus demografi nantinya di 2030 sampai 2035. Jangan sampai juga di tahap itu, di tahun itu kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal bonus demografi ini gitu. Sehingga jadinya malah sebaliknya itu bencana di unemployment dan lain-lain gitu. Nah, itu jadi ada apa ya? Dua mata pisau lah ketika kita bisa memanfaatkan itu ya harusnya kita bisa jadi negara yang lebih besar lagi gitu. Kemudian ada problem lagi ketika kita punya ekor numbers yang cukup tinggi gitu. Nah, cukup tinggi ini berarti artinya masih tidak efisien gitu. Masih capital atau investment yang disasar adalah di industri yang memang butuh kapital yang besar. Dan mungkin outputnya pun yang akan balik ke growth economic, ya apa ya istilahnya selisihnya nggak akan jauh gitu. Tapi ketika negara lain di Asia Tenggara punya nilai ekor yang kecil, mereka artinya nilai capital output rasionya tuh lebih efisien gitu. Artinya kita mau industri di ekosistem digital, industri digital tuh bisa menyumbang uh, growth ekonomi yang ditargetkan oleh Indonesia sendiri di 8% itu. Karena mungkin kita invest di capital di ekosistem digital, di vendor digital, itu jauh lebih efisien ya ketika kita misal contohnya aplikasi Gojek gitu. Kita tahu mereka sudah bisa bermitra dengan sekitar 2,5 juta driver. Artinya setiap satu driver mungkin punya keluarga yang mereka hidupi, mereka berpenghasilan dari situ. Artinya lebih dari mungkin setengahnya 1 juta atau 2 juta keluarga yang terhidupi dari produk digital. Beda kalau misal kita
invest lebih banyak ke industri yang memang butuh modal yang gede gitu, misal di tekstil ataupun di infrastruktur gitu. Kita misal contohnya di tekstil, ketika kita mau melayani lebih banyak konsumen, ya kita harus bikin pabrik dulu, kita harus modal bahan dulu dan lain-lain. Jadi eh, digital itu jadi hal yang efisien untuk kita punya investment capital yang efisien, tapi impact-nya tuh bisa lebih besar gitu. Nah, makanya di Garuda Spark ini muncul untuk sebagai eh, membantu lah untuk sebagai hub untuk ekosistem startup, talenta digital dan inovasi digital di Indonesia. Dimana kalau secara number ya kita harap ada 1.000 startup yang mungkin akan punya valuasi masing-masingnya di 1 juta US dollar. Jadi dengan kita tahu valuasi mereka besar ya mereka bisa menghidupi eh, mitra mereka atau mungkin membuka lapangan pekerjaan, mereka mendapat revenue di situ. Jangan sampai justru malah eh, apa ketika konsumen kita besar di internet, tapi ternyata yang kita lihat adalah 10 aplikasi yang paling banyak dipakai oleh user Indonesia itu 10 aplikasi yang kita tidak punya alternatifnya gitu. Gitu. Jadi itu kan artinya kapital atau uang yang dari rakyat Indonesia sendiri itu justru keluarnya ke eh, tech company yang dari luar itu tidak mereka tidak masuk ke ekonomi di Indonesia itu artinya ini kalau misal dulu ada kolonialisme misal di VOC atau lain-lain itu mereka eh, masih lah istilahnya memberdayakan orang-orang di sini pakai jalan kita tapi mereka bangun infrastruktur juga tapi sekarang justru mungkin lebih parah ya gitu kita bangun infrastruktur internet kita sendiri orang-orang yang spend itu adalah orang-orang kita, tapi justru mereka nggak perlu bikin sesuatu di sini gitu. Artinya mereka nggak membantu untuk bikin infrastruktur yang jauh lebih bagus, atau mereka tidak bayar apa pajak atau ekonomi ke negara kita, malah justru jauh lebih banyak kolonialisme yang secara sekarang tuh terjadi gitu. Contohnya tadi misal 10 aplikasi yang kita pakai yang ada di yang paling banyak dipakai di Indonesia kita nggak punya alternatif. Artinya misal salah satunya itu ditutup aja kita ada isu terkait itu kita misal dari WhatsApp nih kita batasin aja dari WhatsApp ada problem untuk di Indonesia ya kita nggak punya kedaulatan gitu. Sekarang mungkin kayak udah terjadi gitu kan banyak banyak WhatsApp yang keblokir dengan dari WhatsAppnya tapi tidak jelas reasonnya gitu artinya mereka juga yang keblokir ini mungkin kita nggak tahu mereka pekerjaannya eh, bergantung di situ mungkin ada bisnis online yang bergantung dengan WhatsApp bisnis mereka untuk transaksi dan lain-lain gitu dan kita nggak punya alternatifnya artinya kan itu juga jadi hal yang problem juga gitu. Makanya yang kita harapkan adalah di Garuda Spark ini untuk memunculkan inovasi yang memang dari anak muda di Indonesia gitu. Kita punya market yang memang besar, tapi jangan sampai kita cuma jadi market, tapi ya peluang itu yang harus kita manfaatkan itu. Kemudian kita juga menarget untuk ada 4 juta individu yang bermanfaat di sini. Artinya nggak cuma talent digital yang bisa upskilling di program kita, tapi juga dengan lahirnya banyak startup, mereka pun bisa ngebantu individu yang menerima manfaat ini. Ya contohnya tadi misal dengan aplikasi Gojek ada 2,5 juta driver yang menerima manfaat, mungkin ada aplikasi lain di bidang agriculture, mungkin ada beberapa petani yang bisa dapat manfaat dari situ. Gitu. Jadi ekosistem yang kita mau bangun lewat Garuda Spark ini. Gitu dengan model yang memang kita mau menghidupkan kota-kota di Indonesia yang punya potensi dan siap untuk gerakan ekosistemnya gitu. Nah, makanya model yang kita pakai adalah tiap kota itu punya hub yang nantinya mereka bisa hidupin ekosistem kota tersebut gitu, ekosistem digital. Nah, ekosistemnya itu apa aja gitu kan banyak mungkin dari local government-nya, dari universitasnya untuk menciptakan talent-talentnya, kemudian komunitasnya sendiri gitu. Kemudian private industry juga mendukung di sana dan juga secara literasi digital masyarakatnya pun terliterasi di situ. Jadi ketika ekosistemnya kuat, jadinya nggak akan bergantung dengan kota-kota yang jauh lebih matang gitu. Mereka punya tipe sendiri, mereka punya karakter sendiri bisa jadi dengan besarnya masyarakat kita dan di tiap kota itu punya karakter sendiri ya tiap ekosistem startup di kota itu bisa tumbuh masing-masing gitu. Nah,
dengan diciptakan ekosistem tiap kota itu secara nanti bisa mandiri, bisa berdaulat sendiri di sana, dan kita terhubung juga secara terkoordinasi secara nasional. Artinya mungkin dari teman berbeda Aceh bisa ngelihat nih apa yang terjadi di Surabaya atau di Bali atau mungkin di Makassar gitu, atau bahkan di Jakarta bisa saling terkoordinasi. Misal eh, butuh mentor yang memang relate dengan apa ekosistem di Aceh, kita juga bisa bawa untuk sharing di sana. Atau mungkin dari Jakarta ada apa program yang memang cocok untuk di daerah, kita juga bisa terkoordinasi di sana gitu. Jadi antar hub ini pun harapannya bisa terkoordinasi secara bagus di lewat Garuda Spark ini, dan juga globally connected gitu. Kita nggak cuma pengen eh, apa startup kita atau inovasi yang ada di Indonesia pun cuma jadi Indonesia, tapi kalau misalnya itu potensi untuk di global, ya kita pengen bawa itu ke sana gitu. Dan sebaliknya gitu, misal ada program global yang memang ingin tap in ke sini, atau investor ataupun private company yang memang mau ngebantu ekosistem yang bisa lebih tumbuh, ya kita bisa jadi landing pad-nya. Jadi model hub ini yang kita pakai, dan model spoke gitu. Nah, spoke ini adalah artinya dari grassroots level yang bisa ngebantu ngedukung hub yang ada di kota itu gitu. Kalau misal hub itu mungkin fokusnya akan ngebikin sebuah tech company, kalau spoke mungkin akan lebih fokus untuk ke talent digitalnya gitu. Mulai dari scoutingnya, development, kemudian mungkin dari community-nya, bikin engagementnya, kolaborasinya, sampai banyak kegiatan-kegiatan terkait digital yang bisa uh, uh, diadakan di sana gitu. Nah, ini juga bisa jadi peran dari komunitas sendiri untuk apa ya, untuk jadi spoke-nya, ataupun ya dari kampus sendiri, atau beberapa lembaga riset yang memang mungkin ada di kota-kota itu. Nah, existing hub yang sekarang yang sudah operate, mungkin nanti teman-teman misal lagi mampir misal di Jakarta, kita kolaborasi sama Generaat. Di Medan kita kerja sama dengan Postblok juga. Misal lagi di Bandung, bisa juga mampir juga ke Inovasi Hub kita di Bandung dan Blok 71, dan di BSD kita kerja sama dengan Sinaras. Nah, ini juga nunjukin kalau kolaborasi kita lintas sektor gitu. Kita pengen Garuda Spark ini bisa ngakomodir berbagai pihak untuk bareng-bareng nih ngidupin ekosistem digital. Contohnya misal di blog kita dengan perusahaan apa, salah satu inisiatifnya BUMN, ya kita sharing space di sana untuk bisa ngaktifin juga ekosistem digital di Medan. Di Bandung kita bareng Block 71, salah satu apa ya, startup program yang global juga, punya berbagai network di beberapa negara. Mereka punya kurikulum juga, kita kolaborasi di Bandung untuk space partner juga gitu, dan juga program partner. Dan misal di eh, BSD gitu, kita kerjasama dengan private company gitu. Mereka punya kepedulian juga di apa ekosistem digital, akhirnya kolaborasi bareng dengan Sinar Punchline. Mereka punya facility, mereka punya resources yang kita juga bisa kerjakan bareng gitu. Tapi mungkin dari Garuda Spark juga akan mensupport program-program yang bisa ngebantu apa ya, istilahnya eh, menghidupkan juga ekosistem yang mereka coba eh, apa bikin bareng juga gitu. Jadi beberapa kerjasama kita nggak ada yang istilahnya oh harus kayak gini, harus kayak gini, enggak. Tapi siapa partner yang mau memang mau kontribusi bareng, kita pasti akan dengan senang hati untuk kolaborasi bareng juga gitu. Soon juga nanti akan di Malang dengan pemerintah kotanya, di Jogja dengan universitas, kemudian di Makassar kita juga pemerintah lokalnya support sekali dengan Kreatif Digital. Mereka nyediain space, kita bisa bawa program ke sana. Kemudian di Denpasar juga ada beberapa yang menawarkan juga gitu. Dan juga di kota-kota lain, misal dari Jayapura, Batam, kemudian di Palembang. Jadi soon akan banyak innovation hub yang kita akan coba uh, apa adakan di kota-kota itu untuk bantu ekosistem tiap kotanya bisa lebih kuat lagi gitu. Nah, lewat apa? Jadi em, kita punya target tadi ya, gimana ekonomi digital ini bisa ngebantu ngedorong 8% pertumbuhan ekonomi gitu.
Tapi kan ekonomi digital itu luas ya gitu, seperti e-commerce, transaksi eh, commerce sendiri, kemudian mungkin ekosistem digital lain, misal dari OTT, telco dan lain-lain kan termasuk digital ekonomi gitu. Tapi at least kita bisa membantu dari program-program dari Komdigi ini, bantu 10% kontribusi di digital ekonomi. Lewat apa? Lewat startup yang kita bina bisa ngasihin revenue, valuasi startup yang kita bina, investment ataupun job creation yang mereka eh, ciptakan juga gitu. Jadi dengan mungkin uh, berapa banyak startup yang kita bisa akselerasi, berapa banyak digital talent yang bisa kita ciptakan, mereka bisa dapat pekerjaan di sana, ketika mereka bisa dapat pekerjaan profesional ataupun mereka bisa hidupin lagi gitu ekonomi gitu untuk spending di ekonominya kita sendiri gitu. Dan nggak cuma maksudnya nggak cuma talent digitalnya tapi juga startupnya sendiri gitu. Ketika mereka besar di sektor masing-masing, mereka pasti akan ngebantu juga di sektor tersebut bisa ekonomi yang tetap berjalan. Nah, program A ya dari regional hub sampai national hub punya peran masing-masing, mulai dari aktivasi community-nya, support founder di daerahnya masing-masing. Ada juga tadi itu juga kita bisa ngebantu hasil-hasil riset yang di eh, dijalankan oleh teman-teman researcher ataupun dosen-dosen di universitas. Mungkin kita bisa upskill lagi gimana riset itu nggak cuma berhenti di eh, perpustakaan aja, tapi bisa diaplikasikan ke masyarakat juga gitu. Kemudian di National Hub ya kita mungkin akan lebih banyak program yang lebih sifatnya akselerasi, matchmaking, summit, dan mungkin kita punya database platform yang memang bisa membantu mengukur lah gimana impact yang kita ciptakan bisa, termasuk dengan policy dan regulasinya. Dan kita ngebuka eh, berbagai stakeholder untuk kontribusi juga, mulai dari akademisi, industri, government, community juga, investor ataupun media gitu. Nah, eh ini misalnya kerangka yang mungkin kita juga akan berkembang juga gitu seiring berjalan waktu, apa yang memang mungkin ini works atau ini nggak works atau mungkin ada input baru, kita pasti akan selalu iterasi juga gitu. Nah, kita punya istilahnya 6C framework yang kita jalankan di Garuda Spark terutama gitu. Yaitu mungkin dari eh, connectivity gitu, gimana kita membantu eh, konektivitas digital yang memang bisa dipakai oleh masyarakat ketika mereka terkoneksi, mereka satu step untuk bisa eh, memakai produk digital dan membantu ekonomi itu berjalan itu. Kita pasti paham benar kayak sekarang payment system jauh lebih mudah, kita bisa belanja online lebih mudah, untuk mungkin spending di produk-produk digital yang lain itu jauh lebih mudah. Artinya, nah itu kan ketika ada transaksi di payment berjalan kan tentu membantu juga untuk ekonomi digitalnya gitu. Kemudian capital, gimana kita juga eh nge-build multi-layer investment, mulai dari research and development gitu. Jadi ini yang mungkin banyak yang tertinggalkan gitu. Kita nggak punya capital atau investment untuk researchnya, karena mungkin itu jadi core hal yang utama untuk kita ngebikin inovasi kan. Kemudian untuk growth capitalnya sampai financingnya gitu. Kemudian potensi gimana bisa kita juga ngedevelop talent-talent yang bisa disuplai untuk um, ekosistem digital. Nggak cuma as a programmer, tapi mungkin sekarang udah mulai banyak kan role-role digital yang mungkin eh, kita nggak kan bisa dapatkan di dunia uh, universitas itu, yang memang jadi perkembangan cepat, kita nggak tahu tahun depan akan ada teknologi lagi apalagi gitu, mungkin new quantum computing gitu yang justru itu di global sudah mulai dijalankan dengan tech-tech company besar. Nah, dan Indonesia belum belum aware terkait itu gitu. Jadi gimana kompetensi kita pun bisa ngikuti lah apa yang sedang terjadi sekarang gitu. Sehingga kita nggak ketinggalan nih untuk bisa mempelajari itu, talent kita bisa dapat opportunity juga di sana. Kemudian kamar juga gimana kita punya trust untuk data exchange dan lain-lain, compliance, dan sebagai katalis juga gitu untuk dari inovasinya pun bisa tumbuh secara cepat juga. Nah,
Kemudian kita juga pakai RIU model gitu, cara dia harus dari research, integration, dan utilization. Ini pernah kita piloting project juga bareng ITB, kita punya program Labs to Launch, di mana kita kurasi beberapa research yang dijalankan oleh dosen di sana, dan apakah ini potensial untuk bisa diaplikasikan startup, diaplikasikan ke masyarakat, tapi mereka ada kendala untuk mungkin nggak punya koneksi atau nggak punya kapabilitas untuk partnership atau marketingin si research-nya lah. Artinya hasil risetnya kan bisa berupa produk digital ataupun inovasi yang lain gitu. Makanya kita konekin ke startup founders mungkin, corporation, government yang mungkin relate dengan hasil risetnya, sehingga ada satu langkah step lebih jauh lagi dari riset itu bisa teraplikasikan menjadi eh, produk yang bisa dipakai oleh masyarakat gitu, bisa di tes, bisa di pilot project, jadi nggak berhenti di perpustakaan doang gitu, karena mungkin eh, apa ya, kalau misal di startup sendiri kan kita tahu gitu, satu role itu nggak cukup untuk bikin startup gitu. Ada role yang memang mereka fokus ke teknologinya, ada orang yang fokus ke design experience-nya, dan juga ada orang yang fokus untuk yang bisnisnya atau marketingnya aja gitu loh. Nah, ini yang kita coba terapkan juga di program-program yang memang ngebawa hasil riset inovasi untuk bisa diintegrasikan dan diutilisasikan gitu. Nah, secara backgroundnya, mungkin 10 tahun terakhir, di awal kita bikin 1000 startup digital, kita pengen ngajak semua orang untuk bikin startup, mereka bisa bikin startup, mulainya ya dari 1000 startup digital, 1000 startup digital itu dulu gitu. Jadi startup pencapaian pun ya memang 1000 startup lebih yang tercipta. Tapi kan pertanyaannya, apakah mereka bisa sustain gitu, berjalannya gitu. Mungkin ada yang mungkin eh, dari apa, setelah program mungkin mereka ada yang menyerah, ataupun ada yang cuma bertahan 1 tahun 2 tahun. Tapi juga ada kok beberapa yang memang, banyak yang memang sekarang mereka bisa sustain sampai sekarang gitu, bahkan bisa ngasih impact yang lebih juga gitu. Beberapa success story kita gitu yang mereka individual bawa ide masing-masing, ketemu foundernya, mereka ngikutin prosesnya dari bikin prototipe sampai mungkin bikin bisnis modelnya, mereka showcase sampai mereka dapat pendanaan dan punya membuka lapangan pekerjaan ratusan bahkan di perusahaan mereka sendiri gitu. Nah, itu yang justru kita harapkan, impact itu yang ada gitu. Makanya di sekarang kita akan fokusnya lebih ke meningkatkan sukses dari startup itu sendiri gitu. Jadi kita kurasi startup yang memang punya kualitas untuk bisa scale, bisa growth, untuk bisa lebih sustain lagi lewat apa ya, lewat partnership. Kita bantu bridging ke mungkin calon user mereka, mungkin mereka butuh bantuan dari sisi produk, kita bisa bantu konekin ke memang expert-expert yang bisa ngebantu mereka ngedevelop produknya, atau bahkan ya sekedar mentoring atau ngenalin mereka ke partner yang lain gitu. Karena yang dari riset kita, yang faktor-faktor yang banyak menjadi faktor gimana startup itu gagal adalah ya ini gitu. Lebih banyak adalah miskonstruksi dari foundersnya sendiri gitu, quality of foundersnya gitu. Kemudian ya tadi lemahnya inovasi atau produk market fit-nya gitu. Kalau dulu mungkin startupnya jumlahnya banyak, tapi ternyata solusinya sama gitu. Artinya kan bersaingnya akan jauh lebih besar gitu, karena apa, inovasinya nggak unik gitu, atau inovasinya tidak lebih depan daripada yang lain gitu. Nah, kemudian ya dari situ kan muncul kompetisi gitu. Mungkin akhirnya mereka banyak-banyakan kapital, atau mungkin terjadi apa, eh, eh, rebutan talent dan lain-lain. Makanya justru ketika kita ngobrol sama teman-teman alumni itu di program kita sebelum-sebelumnya, ada beberapa startup yang fokus ke consumer base tuh ya berjatuhan kan di 5 tahun terakhir gitu. Nggak cuma COVID, tapi juga investment ekosistemnya pun turun gitu. Dulu mungkin kita sempat berjaya gitu, jadi negara yang punya unicorn terbanyak di Asia Tenggara, kemudian eh, apa investment lumayan
rame di sini gitu. Startup berlomba-lomba untuk dapat investasi, tapi sekarang kan kondisinya beda gitu dengan berbagai faktor yang terjadi. Tapi ternyata ada beberapa startup yang bertahan dan justru growth-nya naik gitu. Adalah startup yang tipe bisnisnya adalah ke B2B gitu, ke partnership gitu. Mereka nggak dapat pengaruh negatif oleh hal-hal yang terjadi karena mereka fokusnya adalah ke partner B2B gitu. Mereka tetap jalan, mereka justru malah scale. Nah, ini yang jadi pembelajaran kita juga gitu. Gimana inovasi yang ada pun nggak cuma nyasar di consumer base yang mungkin mungkin marketnya besar, tapi kan mungkin daya belinya masih kecil ya gitu. Sehingga sudah muncul banyak startup yang niche banget nih, fokus ke misal cuma eh, di bagian manufacturing doang gitu. Ya, mereka bikin apa mock-up manufacturing gitu. Atau mungkin kita ada startup yang memang cuma fokus untuk penataan pergudangan gitu dengan teknologi gitu. Tapi kliennya besar gitu. Perusahaan-perusahaan yang memang punya warehouse, punya gudang, tapi problemnya eh, ada inefisiensi untuk keluar masuk barang. Mereka nge-solve masalah itu gitu. Jadi ya ini Indonesia terlalu besar untuk kita coba solve sendiri masalahnya gitu. Tapi kita bisa mulai ngajak teman-teman startup ini bisa nge-solve masalah yang memang mereka bisa fokus ke sana, mereka punya marketnya, dan itu cukup untuk mereka bisa sustain dengan lama gitu. Nah, eh, jadi yang eh, program yang kita punya adalah program yang memang bisa membantu fase-fase startup itu berjatuhan kan. Nah, itu kalau kita lihat di sini itu mungkin dari ideation sampai exit, kita punya beberapa program untuk ngebangkitin lagi, mulai dari sekolah beta di talent 1.000 startup di mana mulai dari preset ke situ mungkin banyak yang mati juga startup, tapi kita bantu di 1.000 startup. Kemudian startup studio yang udah startup yang udah launching, udah mulai growth, tapi justru turun di sana kita bisa bantu di startup studio dan startup yang mau raise funding. Ini program network yang kita punya di Garuda Spark itu mulai dari 10 startup di 2016, startup studio di 2020, dan HPI di 2022. Ini kalau misal startup pendidikan ini kayak SD, SMP, SMA-nya lah itu ada funneling program dari berbagai level. Termasuk di sekolah beta kalau kita ngomongin talent, satu program itu juga ada sekolah beta gimana teman-teman mungkin di eh, apa di Indonesia mereka perlu tahu nih untuk pipeline untuk jadi data analis nih di sebuah tech company, data scientist. Kebayangnya kayak apa siapa yang dipelajari gitu karena mungkin di kampus nggak ada fokus pembelajaran terkait itu gitu. Jadi UI UX designer tuh gimana sih pathway-nya? Nah ini dari sini kita ngundang expertnya dari apa tim startupnya sendiri untuk bisa sharing gitu. Mulai dari ada kelas online-nya, kelas offline-nya, ada intensif bootcamp-nya, kita mau bikin conference, kita mau bikin short course juga di sekolah beta gitu. Nah, ini tujuannya untuk tadi mengatasi kekurangan digital talent kita, hampir 9 juta talent digital yang kita masih kekurangan. Nah, dengan sekolah beta harapannya teman-teman daerah pun bisa up to date terkait skill yang dibutuhkan di industri digital. Ini mungkin achievement dari 2021 sampai 2023 kemarin. Ini beberapa kegiatan yang kita laksanain juga gitu di beberapa kota. Nah, kita juga ngajak tech company yang udah besar untuk bisa tim mereka bisa turun untuk bisa sharing juga gitu terkait teknologi mereka, terkait karir di industri digital sehingga bisa belajar langsung dengan mereka. Nah, terakhir paling eh, ya spiritnya kita adalah jadi open ecosystem untuk semua berbagai pihak gitu, lintas sektor gitu. Mulai dari government bisa support apa, kita bisa support apa ke mereka sampai ke community dan media partner gitu, ataupun dari akademisi atau kampus gitu. Jadi semua punya peran masing-masing. Akan lebih kuat kalau kita saling terintegrasi, saling kolaborasi, kita saling support dari resource yang kita punya, sehingga ya harapannya ekosistem ini bisa lebih kuat lagi gitu. Kita nggak akan terdampak dengan apa yang terjadi secara global juga gitu. Karena tiap kota ini akan punya ekosistem yang kuat. Itu aja terakhir untuk teman-teman yang mungkin yang mau explore kegiatan di Garuda Spark ataupun mengakses program ataupun yang ada di sini.
itu kita punya platform namanya app.garuda.spark.id. Di situ kalian bisa lihat kegiatannya kita kerjakan apa aja, atau mungkin misal lagi di beberapa innovation hub-nya yang terdaftar kita, kalian coba daftar sekali, kalian bisa apa ya, ngemanfaatin apa yang ada di innovation hub itu gitu. Itu aja dari saya, mungkin takut kelamaan juga. Jadi ternyata tagline from Spark to Impact, dari masing-masing eh, kota di Indonesia, daerah Indonesia bisa ngasih apa ya, pijaran lah untuk ngasih impact ke nasional juga. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Mas Adi. Menarik ya paparan dari Mas Adi tadi. Jika sebelumnya kita mendengar bagaimana upaya kampus ya dalam membangun talent, Mas Adi tadi memaparkan bagaimana upaya pemerintah lewat Komdigi ya membangun innovation hub di berbagai kota gitu, dan hampir di semua kota berkolaborasi ya Mas Adi, dengan private sector, dengan pihak swasta gitu untuk menghadirkan Garuda Spark di innovation hub gitu di kota-kota di Indonesia. Kalau di Aceh coming soon ya Mas ya. Ya, semoga coming soon. Dan salah satu fokus dari Garuda Spark juga tadi meningkatkan success rate nih daripada startup-startup yang sedang membangun, karena toh pada ujungnya itu nanti yang akan menyerap talent-talent digital kita. Baik, mungkin next kita akan lanjut ke Kang Jeff nih. Jika sebelumnya kita udah mendengar bagaimana rancangan ya yang akan dibangun ke depan gitu dari Kang Jeff, mungkin kita akan banyak mendengar bagaimana pengalaman Kang Jeff nih dalam membangun ekosistem di Bandung yang kita tahu nih walaupun juga kota besar, tapi Bandung itu bukan kota Indonesia. Sehingga tentu konsentrasinya itu juga berbeda ya antara Jakarta dengan Bandung. Tentu ada pengalaman-pengalaman menarik gitu, challenge yang mungkin bisa inspirasi kita nih teman-teman di Aceh. Kepada Kang, boleh Kang disilakan. Waalaikumsalam Kang. Iya, Ya, terima kasih banyak rekan-rekan di Aceh. Kenal, nama saya Jeff. Kebetulan ini baru swab platform ya. Ternyata webcamnya cuma sebuah webcam. Saya sudah 12 kali dapat selama 2 tahun terakhir. Karena salah satu adalah one stop service solution untuk tempat ya. Jualan dan cita-cita saya membuka di Aceh. Amin. Sebagai salah satu tenda. Cuma tadi tampaknya ini yang satu ini webcam kurang bagus. Jadi itu teman-teman, apa ya? Siapa tahu ada yang ingin buka usaha setiap hari, setiap detik adalah road to pathway to profit ya kalau saya bilang gitu ya. Saat kita webinar ini kita lihat mana yang bisa kita jadikan profit ya sesuai dengan passion kita gitu ya. Saya sendiri punya 6 buah startup, satu yang core yang besar ya, Start Vision itu di situ eh, sebenarnya apa ya? Mungkin agak saya posisi di paling junior kalau di manajemen. Waktu itu saya bantu para senior, dan sekarang sudah lumayan besar. Kalau yang co-founder sendiri ada beberapa lah gitu kira-kira. Selalu kita belajar ke senior-senior, termasuk Bang Digi tadi luar biasa. Dan juga ada banyak sekali wajah yang saya kenal. Mungkin saya share screen sedikit saja. Dan materinya tidak akan terlalu panjang. Tampaknya materi dari Komdigi itu sudah cukup lengkap tadi ya. Sangat-sangat lengkap lah. 2023 ya seingat saya ya. 2024 sorry. 2024, 2023, 2024 benar. 2024 Bang Wamen, Bang Nizar mengajak kami ke Aceh ya. Saya masih ingat sih sekarang kalau ke sana sebuah hmm, pengalaman yang mengharukan teman-teman. Sampai sekarang masih terasa kayaknya kehangatan dari semua rekan-rekan di Aceh. Itu 2 tahun yang lalu sampai masih terasa sampai sekarang ya teman-teman. Aceh buat saya adalah kota kedua setelah Bandung. Startup Bandung adalah Startup Bandung. Ada sister city dengan Startup Banda Aceh ya. Itu kita sangat dekat sekali. Belok kanan dikit ada Makassar, Ternate, Manokwari saya. Di Pulau Jawa mungkin tadi ya oke. Ya mungkin ini sih perjalanan kita. Saya ada sedikit latar belakang juga sebagai ekosistem builder atau ya bahasa sederhananya sih ya pengurus komunitas ya komunitas startup gitu ya, meluangkan waktu di sana dan mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk mengikuti berbagai
program dari Komdiji ya yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ya ini pengalaman di Aceh waktu itu. Saat itu ketika mendapatkan kesempatan dari Pak Wamen dan juga Pak Boni, Pak Nizar dan semuanya jajaran Pak Sony ya. Saya langsung mengajak tadi di root ke laptop yang tadi saya sebut di awal itu untuk ke sana juga. Mumpung kamarnya dibayarin kalau gaji apa ya tinggal tambah tiket pesawat saat ya saya terakhir lah saya itu. Pertanyaan saya cuma satu, di mana di Aceh kita bisa buka cabang gitu. Jadi cabang kita sudah ada 8 di Indonesia yang bisa bekerja di service. Kita tahun ini target kalau memungkinkan nambah jadi 10 cabang. Kita baru 2 tahun usianya menggunakan startup framework ya yang bisa dipelajari di kelas sekolah beta tadi dan berbagai program Komdiji ada itu program macam-macam atau yang lagi jadi startup beta ini ya. Oke. Em, Itulah pengalaman di Aceh ya. Teman-teman yang hadir semua di sini boleh catat nomor saya kalau ada bisa di Kaligrafi anytime. Ya siapa tahu sekarang lagi belajar di Siak Kuala. Ya nanti kalau ada ide berkabar saja gitu ya. Ini mungkin nomor saya ada di sini. Kalau misalnya internet boleh. Oke. Tadi jadi eh, masa lalu betul, masa lalu yang hidup sampai sekarang. Eh, Lanjut sedikit, melengkapi sedikit ya dapat dari KomDJ. Ya tadi saya cerita sedikit Sunny Vision itu IT consulting company, hampir 300 tim, kita termasuk konsultan yang mendapatkan proyek quality assurance dari BIFAS, transfer 2.500 dan ratusan proyek IT lainnya ya. Jadi kalau bicara di Jakarta dan pengaruh IT, impact di Indonesia, kita lumayan banyak berkecimpung di sana. Ya intinya adalah mengindonesiakan IT dan kita sangat bangga. Sejak kita berdiri tidak ya kita sangat bersih tidak pernah ada yang aneh-aneh di sana ya, itu kebanggaan saya. Setara Bandung sendiri sedikit cerita ini ada 148 core member ya ya intinya teman-teman yang suka startup dan ya menyebarkan virus-virus startup lah. Witnot dengan berbagai perjalanan masing-masing ya memiliki perjalanan yang unik, ada yang terbang, ada yang jatuh, ada yang terjeblos, ada yang kemarin ya ada yang limit baru buka di Malaysia, ada lagi yang bikin media company jutaan view, ada yang bikin kreatif company, ada yang buka di blockchain sama pengurus junior community tiba-tiba terbang gitu ya. Startup yang lamanya drop, ada yang tiba-tiba jadi CEO karena ada co-founder startup di Bandung meninggal, akhirnya sahabatnya bantu ya udah buat take over jadi CEO, jalan gitu ya seterusnya. Jadi in the heart of community kita semua saling bantu, saling support ya teman-teman. Sambil ya kita menjalani bisnis masing-masing. Kalau bicara 1.000 startup baru di Bandung saja sudah lebih ya dari 1.000 startup teman-teman. Warga kita ada 3.400 dan kita sangat-sangat sangat berterima kasih ke Komdiji dan semua supportnya tentu saja. Setiap hari ada event di Garuda Spark Bandung, every day teman-teman. Jadi kalau dibilang kalau jumlah apa ya, pemilik HP, nomor HP sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia ya kalau di survei-survei yang dari HubSpot dan lain-lain ya, yang survei global. Kalau kita bicara Bandung, Garuda Spar, 1 bulan 30 hari, mungkin acaranya bisa 50 gitu kira-kira kemarin. Luar biasa. Kenapa itu penting ya? Pertemuan acara itu penting. Di sana kita mencari insight, bertukar jurus, saling bantu, dan ya bisa saling mendapatkan koneksi masing-masing ya. Ya inilah sejarah kita setelah Bandung dengan Adik Yatim di Kota Bandung dengan total ya ratusan event dan tidak lupa kita juga selalu ada kolaborasi-kolaborasi impact berbagi ke Palestina, ke negara dan lain-lain ke berbagai kolaborasi pemerintah ya. Kalau saya satu kenapa supaya kita bisa tetap sustainable tentang karena betul tadi yang dari ibu dosen dari Asia bahwa eh, bahwasanya apa yang jurus-jurus yang zaman dulu bisa jadi sudah tidak relate ke sekarang ya. Ya mungkin kalau yang Prof. Renal Kasali ya salah satu panutan kita sering bilang stay relevant ya itu valid. Begitulah teman-teman. Ya ini salam dari Bandung. Eh, dan nanti untuk any question, anytime ya teman-teman. Jadi segitu banyaknya ada ide bisnis yang bisa kita gali. IT Business Outlook 2026 ini kita rilis untuk menggali juga. Kita sudah dari tahun 2017 ya membuat outlook kecil-kecilan berdasarkan survei dan sekarang sudah melibatkan ya belasan ribu responden ya selama beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin ini nanti kita akan share juga ya ke PDF, ke chat Zoom ya. Kalau ada yang mau baca boleh teman-teman. Betapa ngerinya, bukan ngeri ya, ini luar biasa teman-teman. Attention ekonomi.
sepertiga responden mengakses internet 8 jam setiap hari. Artinya barang siapa bisa membuka bisnis konten, mungkin bisa mendapatkan cuan-cuan dari sana buat marketing produk dan membagikan di Aceh sana ataupun daerah lain. Kemudian juga AI sudah banyak yang pakai ya teman-teman ya, dan sudah banyak, artinya teman-teman menurut saya wajib belajar AI. Ya pasti kalau di sekolah pasti ada ya. Eh, saya nggak tahu kurikulumnya tapi pasti arahnya ke AI semua ya, apalagi di bisnis digital. Ini ya sedikit ya. Kalau baru tahu ChatGPT, teman-teman bisa mengupgrade juga ke Gemini, DeepSeek, Gamma, dan lain-lain. Banyak sekali yang free. Tadi saya baru beli pulsa Tri Rp10.000, tapi dikasih Gemini Google gratis 180 hari. Bingung saya. Eh, itulah perang yang luar biasa daripada raksasa untuk mendapatkan nanti early adopternya yang ya udah mungkin early sekarang ya. Nanti teman-teman untuk memakai Google. Tapi Gemini bagus sekarang, jauh berkembang daripada 2 tahun lalu. Semua AI berkembang, itu semua bantu kita buat bikin bisnis. Saya buka cabang dari toko-toko kami, itu juga beradu pakai AI teman-teman. Saya ada analisis nih, oh saya pakai cloud misalkan. Misalnya pakai GPT, siap ketemu di meja. Akhirnya kita tabrakin semua AI dan pemikiran kita dan personalisasinya, sehingga menghasilkan pemikiran atau decision yang setidaknya sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan dan risiko ya. Kita nggak bilang ada oh ada pemerintahan, ada AI gini mungkin valid, nanti kita cek lagi dan seterusnya. Gunakan AI dengan baik. Yang kedua ini, kita sudah survei selama beberapa tahun terakhir. Jadi terjadi pergeseran di berbagai sektor teman-teman ya. Dan memang masih banyak yang pengen belanja kayak laptop offline misalkan, groceries offline. Kalau tiket mungkin online. Data ini penting kalau teman-teman ada yang mau buka usaha. Ya salah satu referensi lah. Oh kalau gitu aku pengen buka toko sayur, valid. Aku pengen jualan sayur online deh, valid juga. Tapi jangan-jangan kalau di kota rame, ya udah buka toko aja. Kalau ada barangnya kan gitu ya. Handphone banyak pemalsuan, takut kalau di apa dipakai dan seterusnya. Pengen milih langsung disetelin sama apa namanya sama pegawai tokonya. Ya, saya pengen beli online. Laptop juga sama takut segala macam. Kalau saya beli laptop online sih, jadi dikirim dari warehouse ya. Artinya semua memiliki potensi yang luar biasa, tapi dibantu data betul tadi dari Bang DJ. Dan kita harus melihat data ya. Oke, ya ini kira-kira jadi awareness, ideation, preset. Kata kunci satu, ikuti semua program Kombiji. Yang kedua, mungkin kalau dari saya adalah eh, berbagai ide selalu muncul. Pengalaman saya melihat dari lebih dari 10.000 bisnis ya selama ada di ekosistem. Mungkin 13 ribuan bisnis pernah saya lihat decknya ya. Eh, apa namanya ya? 12 ribu. Nah, selalu ada yang baru dan nggak kepikir teman-teman. Ketika buat suatu bisnis, ketika menemukan ide baru itu keren. Ternyata ada sesuatu yang bisa dibisnisin ya gitu ya, yang nggak kebayang sebelumnya di tempat teman-teman. Tapi ketika kita membuka bisnis yang banyak kompetitornya itu juga keren teman-teman. Artinya pasarnya banyak gitu ya. Jadi apapun ide bisnisnya, hajar dulu aja. Gunakan modal yang kecil, hati-hati. Jangan terlalu tegas, jangan pakai pinjol, bangun usaha. Mulai dari nol, bisnis digital bisa dimulai dari Rp0. Banyak sekali fasilitas di dalam. Jadi yang dibutuhkan adalah tekad ya, niat dan tekad dan koneksi dan berbagai kemudahan yang disediakan mungkin oleh pemerintah dan juga mungkin ke university dan lain-lain. Kata coachnya ini, sebelum bikin atau punya ide suatu bisnis, gue pengen bikin ini. Wow, semangat itu dengan segala optimisme. Boleh optimis teman-teman, penting buat kita optimis. Tapi jangan lupa 50% dari bisnis adalah risiko. Lihat dari sekitaran kita, jadi itu ya. Kemudian juga kita harus menguji, kita harus mulai ya hal-hal kecil dulu. Kalau pengen buka toko kue, maka kita mungkin buka PO Donat gitu ya. Kalau pengen buka restoran Padang, mungkin teman saya pernah pengen buka restoran Lux ya, luxury dining di Bandung. Cara dia bukanya adalah dia cuma gelar meja di suatu dark room, undang para eksekutif di Bandung dan promote sekali doang, 2 kali ya. Jadi 2 bulan sekali lah. Terus dia jual paket luxury dining cuma gelar meja di atas dak. Ya, rumah-rumahnya mewah, pinjam rumah siapa gitu. 10 juta sekali ini session buat 20 orang. Gitu ya teman-teman. 10 juta untuk 10 juta dibagi-bagi. Saya, itulah bisnis. Terus sekali hal sederhana yang kita nggak kebayang sih. Carilah pendapatan pertama setelah teman-teman. Jadi bikin bisnis itu bukan
kita menggunakan suatu platform, kita juga itu bagus. Ada cara yang lebih seru lagi. Kalau kita bisa mendapatkan pendapatan dalam waktu dekat sama kita mulai yang tadi misalkan di luxury dining, mungkin 2 tahun lagi jadilah restorannya gitu. Itu setahun lagi. Selama setahun ya kita jualan meja di gelar gitu ya. Dan kalau ada yang suka jadi pelanggan yang baru aja harus kita tetap pasti semua kita jualan. Banyak sekali orang masuk ke pekerjaan. Digital talent juga luar biasa. Itu di game yang di Komdigi. Jadi kalau teman-teman pengen bikin usaha secara digital, di program-program itu bisa bersimpang. Oke, aku kan nggak bisa ini, nggak bisa ini. Itu potensi bisa berjumpa di program-program Komdigi itu luar biasa. Banyak ya teman-teman. Itu mungkin sedikit insight apa ya, intro dari saya aja. Jadi lebih ke saya hai ke teman-teman. Ya, selamat datang kembali. Aceh ya. Mungkin tadi saya share ini waktu kita di chat Zoom info dan seluler kita kembalikan ke dulu atau Iya, baik. Simple ya, Kang Jeff sebenarnya ya. Ngumpul gitu. Berkumpul dan ikut program Komdiji gitu ya. Menarik. itu mumpung ada kompetisinya makasih kompetisi. Oke. Iya, berarti kita udah dengar dari ketiga pemateri ini. Um, ya, pada akhirnya menyambung ke satu poin utama yaitu saling terhubung, saling berkumpul, saling bertukar ide dan pikiran sehingga berhasil menciptakan sesuatu yang impactful dan bisa scale up gitu ya, bisa terus berkembang gitu. Nah, karena kita tadi udah dengar nih pemaparan dari ketiga pemateri di hari ini, kita akan lanjut ke sesi diskusi tanya jawab gitu. Tapi sebelum aku buka nih ke teman-teman peserta yang lain, aku izin untuk mengawali ya sesi tanya jawab ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin aku pengen mulai dari Mas Adi, tapi nanti dengan pertanyaan yang sama bisa dijawab juga ke Kang Jeff dulu mungkin, dan selanjutnya ke Kak Nabila. Mas Adi mungkin ya. Tadi kan Garuda Spark ini membuka innovation hub di berbagai kota ya. Artinya berarti Mas Adi punya perspektif dan udah melihat nih kondisi di tempat-tempat lain, di kota-kota lain gitu di Indonesia. Nah, menurut Mas Adi sendiri nih, apa sih ruang kosong atau gap yang masih cukup besar gitu yang ada di Aceh yang harus kami tutup nih, harus Egik tutup dan harus uh, Unsyah tutup dan juga teman-teman pegiat bisnis digital di Aceh tutup agar Aceh ini bisa growth lebih cepat gitu untuk unggul gitu di ekosistem bisnis digital ini, Mas Adi. Boleh. Ya. Oke, jadi sebenarnya innovation hub yang kita bikin tuh nggak cuma sekedar tempat ya gitu. Artinya tempat fisik itu kita perlukan untuk sebagai apa ya, ruang untuk teman-teman di tiap kota itu bisa ketemu lah gitu secara fisik. Tapi spiritnya kita tuh sebenarnya kita nggak cuma sekedar tempat untuk ya udah untuk dipakai kegiatan lain-lain, tapi justru kalau secara hubnya sendiri, secara spirit itu kita ya jadi hubnya gitu. Ketika ada teman-teman misal dari apa dari Aceh gitu butuh network yang kita punya di kota-kota lain, ya kita peran hubnya adalah seperti itu gitu. Kita bisa bantu untuk bridging, kita bisa bantu bawa partner yang mau memang tapin ke Aceh dan lain-lain, atau mentor yang mungkin masih apa ya dibutuhkan ke teman-teman di Aceh atau di kota lain, ya kita sebagai hub di situ gitu. Ataupun secara program gitu. Artinya mungkin yang perlu ditekankan itu adalah hub ini kita as a spirit ada yang memang kita terjemahkan jadi bentuk fisik, si innovation hubnya itu punya ruang, jadi ruang untuk teman-teman bisa saling ketemu, dan juga hub as a spiritnya program ataupun resource dan lain-lain gitu. Nah, kalau tadi tanya adalah terkait apa sih ruang kosong yang perlu teman-teman dari Aceh sendiri bisa mulai gitu, adalah ya sebenarnya eh, kegiatan seperti ini bagus juga gitu. Dari komunitas sudah punya regular kegiatan yang memang membantu nih memantik teman-teman anak muda di Aceh bisa memulai ngebangun bisnisnya, ngebangun inovasi. Eh, di sini teman-teman mungkin bisa saling kenal sama peserta yang lain. Misal ada ide kita bisa sharing. Kemudian support pemerintah, saya kira pemerintah desa juga sangat support di sini.
peran kampus juga pasti juga akan bisa jadi apa ya hub sendiri sebagai pencipta talent sendiri gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah mungkin konsisten secara secara activity, kemudian dimulailah dari hal kecil itu. Kalau kadang kalau untuk jadi perhatiannya, at least ada apa ya? Ada success story yang mungkin ada di kota itu gitu. Apakah ada gitu? Misal misal ada ya itu yang kita coba push terus gitu. Apa yang kita coba bisa bantu juga. Misal ada teman-teman dari lokal championnya, oh ternyata ada produk digital atau inovasi yang bagus nih dari teman-teman di Aceh. Kita coba push sehingga teman-teman yang lain tuh tahu, oh ternyata di Aceh ada lokal heroesnya gitu. Jadi mereka terinspirasi, mereka bisa join kegiatan seperti ini, ketemu teman-teman yang lain, terus mungkin dari kampus yang support ada program-program yang bisa ngebantu mereka, dari pemerintah support, kita akan bantu secara koordinasi, secara eh, resource dan secara nasional juga. Ya udah itu akan jadi ketemu gitu. Teman-teman desa bisa punya ekosistem yang kuat sendiri di kotanya gitu. Jadi eh, gitu sih gitu. Jadi menggandeng komunitas lain gitu. Gandeng komunitas lain biar saling punya eh meskipun punya peran masing-masing, at least juga bisa ngasih impact yang lebih gede juga gitu. Untuk dengan dengan apa paparan dari berbagai stakeholder. Pasti nanti dari kampus juga support, dari pemerintah juga support, dari kami Komdiki juga pastinya akan support juga gitu. Tapi inisiatif itu perlu dari teman-teman daerah sendiri. Karena teman-teman daerah yang punya yang tahu karakternya seperti apa, yang tahu medan perangnya seperti apa, mulai untuk inisiatif lah bikin sesuatu, butuh bantuannya apa, ya itu yang nanti akan kita bantu bareng-bareng gitu sih. Iya, baik. Berarti spirit yang diterjemahkan dalam event yang konsisten gitu Mas ya. Bukan bikin Ya, satu big event, habis itu ngilang, tahun depan bikin lagi, ngilang lagi. Bukan gitu ya Mas ya. iya, Baik, iya. baik. Mm-mm. Dan Jadi, inisiatifnya harus dari teman-teman sendiri gitu. iya. Artinya kita yang dari partner adalah yang bantu supportnya gitu, gitu. Jadi harapannya gitulah muncul dari daerahnya, kita bantu amplifikasi sehingga impactnya jauh lebih besar. Iya. Tapi pola ini sih Mas yang kita lihat ada di Bandung ya, Kang Jeff. Di Bandung tadi Kang Jeff bilang tiap hari di Garuda Spark di Garuda apa Innovation Hub-nya itu ada kegiatan terus tuh di Bandung. Tapi kan nggak mungkin ya Kang Jeff dari awal Bandung bisa langsung gitu. Apa sih sebenarnya yang memantik teman-teman di Bandung bisa konsisten gitu tiap hari punya event rutin kayak gitu Kang? Kita tahu betapa mahalnya kesempatan dan Wah, waktu dan kesehatan. Saat Bang Diji mengamanahkan di awal tahun tuh, itu H-2, Bang. hmm, Bisa nggak? Hah? Gitu. Serius 120 event. Ya udahlah, gas. Tapi langsung ini ya, jadi ada teman-teman pengurus atau pengurus komunitas yang kompak, itu Bang, gas aja, gas, gas, gas. Sekarang udah acara ke-51 ya. Dan itu mungkin kan Komdiji itu kan sangat terbuka dan lintas kolaborasi juga haknya ya. Artinya kita juga di Bandung itu selain itu ya ada berbagai kegiatan lain juga ya. With not ya teman-teman, with not bisnis sendiri tetap harus kita urus masing-masing dan semuanya jalan gitu ya. hmm, Teman-teman di Bandung ada yang bikin ini startup namanya Sharing Happiness tuh. Itu kedua setelah kita bisa. Dia sambil kuliah S1 teman-teman. hmm. Dulu waktu lulus SMK bikin, eh, akhirnya sekarang sudah lebih stabil, dia bisa melanjutkan ke S1 di Bandung gitu ya. Artinya kesempatan ya mau kapan lagi, kadang ya kembali ke kita teman-temannya. Tapi tetap sih saling menyemangati pasti. Oh iya, berarti ini ya tadi spirit yang diterjemahkan dengan tindakan yang konsisten bertemu dengan kesempatan tadi ya. Ini kayak di kolom chat nih udah Kang Jeff udah ngasih kesempatan nih yang mau buka usaha di Aceh boleh nih kontak ke Kang Jeff. Jangan disia-siakan ya Kang kesempatan itu. Oke baik. Berarti dari spirit yang diterjemahkan dengan tindakan yang konsisten, kemudian ada kesempatan yang harus disambut gitu. Tapi kalau dari perspektif ke Nabila sendiri yang di Aceh ini sebenarnya pasti kita di Aceh ada spirit ya Kak. Kesempatan juga ada mungkin beberapa atau mungkin gimana Kak Nabila memandang kesempatan di Aceh? Oke, terima kasih Yusuf. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri ngelihat di Aceh itu nggak kekurangan ya mahasiswa pintar, nggak kekurangan UMKM yang berpotensi untuk terus berkembang. Tapi gimana caranya tadi
kita saling terhubung gitu. Jadi banyak kita lihat kalau dari mahasiswa sendiri skripsi itu ataupun jurnal ya berhenti di situ aja, nggak dikembangkan lebih jauh. Atau bahkan kalau saya lihat dari mahasiswa-mahasiswa saya sendiri juga mereka banyak ikut lomba, baik itu lomba inovasi, tapi ya sekedar sampai ikut lomba aja. Sangat jarang ada yang eh, hal yang mereka idenya ada, tapi sangat jarang dia muncul kayak startup di situ produk digitalnya. Jadi cuma sekedar ide aja gitu. Jadi di sini ya peran-peran dari inkubator gitu untuk merealisasikan ide-ide ini untuk bisa berjalan dengan baik gitu. Dan juga kalau saya lihat di beberapa penelitian, kalau meneliti UMKM gitu, banyak keputusan bisnis di Aceh ini ngambil keputusan itu berdasarkan intuisi. Padahal kan sebenarnya kita bisa arahkan ke data driven ya. Banyak data-data yang memang bisa digunakan untuk sebagai sistem pengambil keputusan gitu. Jadi selain itu juga mungkin yang penting ada gap mindset yang harus kita ubah kalau di Aceh gitu ya, yang gimana caranya kita bertransformasi ke arah digital gitu. Jadi padahal teknologi itu cuman alat yang membantu kita gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah masyarakat seperti itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Iya, berarti bisa kita terjemahkan bahwa konektivitasnya itu ya yang harus dibangun dan itu jadi PR Ekik juga sih sebenarnya untuk ikut mengambil bagian ya mengisi staff yang kosong tersebut dan sambil ya menyambut kesempatan dari yang Kang Jeff bilang yang diberikan juga oleh Komdiji. Menyambung nih yang disampaikan Kak Nabila tadi benar sih Kak. Kami di Egik lagi ada project nih, lagi ada project izin Hmm. sedikit cerita yaitu Gerak ya. Gerak ini kesempatan untuk teman-teman di Aceh mungkin mahasiswa fresh graduate dan yang masih kuliah juga kita bikin project untuk kalau tadi masih ingat nih di pembukanya Kak Nabila beliau menyampaikan bahwa emang ada berapa sih startup di Aceh kan itu yang belum pasti kita tahu. Nah pada akhirnya Gerak yang dibentuk oleh Egik ini mengerjakan project untuk menjawab pertanyaan tersebut dan benar nih yang tervalidasi nih Kak di sprint 1 kita menemukan fakta bahwa hampir semua startup yang berjalan di Aceh itu ternyata lahir dari rahim kampus, tapi mereka mati atau berhenti ketika pencetusnya itu lulus dari kampus. Nah, itu sebuah apa ya? Data internal yang baru kita dapatkan dan mungkin di Oktober atau November nanti akan kita rilis sih dan jadi perhatian khusus tentunya untuk kita selesaikan. Baik, menarik nih dari aku udah cukup puas ya berdiskusi dengan para pemateri kita hari ini. Saatnya kita buka kesempatan nih bagi teman-teman yang udah hadir di siang hari ini, udah menjelang sore nih. Ada yang ingin bertanya langsung mungkin di kesempatan emas nih. Ih, mantap nih, langsung raise hand ke Bang Imam. Boleh, Bang Imam, silakan. Assalamualaikum semuanya. Ya, izin perkenalkan nama saya Imam Masabul dari Halo Bang Jeff. Lama ya kita nggak jumpa. Ya, apa namanya? Ya, langsung aja ya. Perkenalkan dulu nama saya Imam dari Startup Banda Aceh Community. Saya ingin nanya nih, mungkin langsung ke Bang Jeff gitu ya, atau ke Mas Adi juga kalau boleh jawab juga bisa. Kira-kira apa sih indikator yang membuat sebuah startup itu tuh layak untuk masuk ke inkubator gitu? Apa memang semuanya layak atau memang ada kriteria tertentu supaya eh, ibaratnya itu kalau kita di inkubator ingin ingin seriusin dia itu layak untuk diseriuskan gitu. Karena kalau semuanya masuk dikhawatirkan nanti ada yang jalannya setengah-setengah jadi si inkubator ini udah semangat rupanya semangatnya itu nggak ngalir ke si eh, co-founder startupnya seperti itu. Oke, menarik nih. Boleh langsung dijawab mungkin Kang Jeff atau Mas Adi dulu. Oke. Waduh, ada aku sedikit aja. Eh, nah, ini pengalaman saya. Oh, itu tadi ada Intis tadi ya, udah ikut kami itu salah satu tim kita. Thank you Kang udah datang. Eh, pernah ada yang ngajuin investment 500.000, bukan dolar ya, teman-teman, rupiah. Pasti makan Hmm. sop kaki kambing di suatu pojokan di Bandung lah. Buat apa? Oh, bikin konveksi dari desa di Kabupaten Bandung gitu ya, Mas ya.
modelnya ya point to point, itu istilahnya kolaborasi dengan keluarga yang bisa menjahit gitu. Oh ya udah, aku langsung transfer mau tersebut, ya udahlah itu mah pokoknya Bismillah kita jabat tangan udah. Sekarang 120 juta sebulan ya, Wow. omsetnya ya. Itu kejadiannya 2 tahun yang lalu. Artinya, kalau saya belum tahu sih, mungkin nanti dari akademisi dan kemudian lebih tahu kriterianya. Tapi biasanya sih ya yang ikut dalam community saling menyempet-nyempetin ya, itulah mungkin yang menjadi warga inkubator. Ada juga pasti yang sibuk banget, startupnya kan sukses, berarti positif risk dari startup sukses adalah sibuk. Nah biasanya kalau rekan-rekan yang willing to give back to community ya kadang-kadang disempet-sempetin walaupun nggak sering-sering ya. Itu sih kata kuncinya ya. Semua yang hadir di sini pasti eligible buat join ke inkubator gitu ya. Yang nggak hadir mungkin lagi sibuk seperti itu ya. Mungkin lebih yang lebih pahamnya nanti dari akademisnya dan Tom Digi. Tapi pengalaman saya sih itu ternyata tidak boleh menjudge orang sama sekali ya. 500.000 bisa jadi miliaran dan menggerakkan satu desa di sana ya. Terima kasih. Baik. Masih Kang Jeff, boleh Mas Adi? Iya, tadi kriteria ya untuk tahu nih startup apakah bisa profitable ataupun mungkin akan sustain itu. Sebenarnya itu lumayan kompleks ya kalau bahkan dari visi pun ya juga venture capital pun juga lumayan ketat terkait itu. Tapi intinya sih kebanyakan justru eh, yang terjadi adalah misal venture capital atau investor tuh invest in foundernya gitu. Mereka ngelihat foundernya apakah hustlingnya tuh eh, oke gitu, hustling culture-nya gitu. Selain memang yang pasti adalah basicnya adalah dari eh apa ya portofolio bisnis mereka gitu. Karena kalau misal tadi dimention kalau misal eh, mereka ngajuin untuk investment dan apakah kita apa yang menjadi faktor atau ini untuk ini kayaknya pantas untuk diinvest ya karena harusnya tujuannya untuk investment itu apa gitu. Kemudian eh, setelah misal diinvest itu untuk apa gitu uangnya gitu. Ya, ya benar ini lebih ke bisnis saja gitu. Dan secara founder apakah bisa dipercaya, track recordnya seperti apa, itu yang kadang jadi faktor yang memang untuk menentukan gitu. Apakah sih, karena investor kan ketika invest kan menjalin hubungan yang panjang ya dengan startup gitu. Nggak cuma setahun atau 2 tahun gitu. Kemudian yang pasti adalah track recordnya dilihat, misal performa bisnisnya seperti apa, eh, dan ya jangan jangan fiktif gitu kan. Artinya realitanya seperti apa gitu, track record atau bisnisnya gitu. Kemudian ya secara eh, ketika kita tahu, oh ketika ini satu produk dengan modal segini mereka bisa result customer dan mungkin udah profitable, paling pasti investor akan lebih percaya gitu. Jadi jangan sampai kita mungkin nyari investment hanya untuk ngebiayai produknya, justru dibuktikan dulu gitu dengan modal seadanya tuh kita bisa segini gitu. Investasinya untuk bisa amplifikasinya aja gitu untuk scale gitu. Jadi yang pertama ya mungkin pasti dari proposal bisnisnya seperti apa, track recordnya yang udah dilakukan apa, hasilnya seperti apa, kemudian nanti entah itu partnership atau investment tuh nanti untuk apa, dan juga dari foundernya sendiri gitu. Ketika teman-teman passionate dengan produknya, nah itu juga jadi salah satu faktor lain gitu. Ketika kita lihat ada founder yang passionate dalam menjalanin bisnisnya, ya kita pasti akan percaya gitu untuk nge-supportnya. Gitu sih. Oke, baik Mas Adi. Dari Kak Nabila mungkin ingin menambahkan dikit? Oke, baik. Nah, mungkin kalau saya lihatnya dari perspektif saat saya ikut bisnis pitch ataupun mahasiswa ikut bisnis pitch gitu ya, saat dia disebut layak untuk masuk inkubator itu yang pertama biasanya itu problem solution fit. Jadi dilihat dulu sebenarnya yang dia ciptain itu benar-benar untuk nyelesain sebuah masalah atau enggak gitu. Dan juga harus ada validasi pasar. Kayak kita udah tahu tuh siapa penggunanya, kemudian jumlah pelanggannya, nggak harus langsung keuntungan besar, tapi udah jelas validasi pasarnya seperti apa. Kemudian juga yang dilihat di situ udah ada model bisnis yang jelas gitu.
Nah, selain juga tadi ya yang dikatakan oleh Mas Putranto, kayak tim pendirinya juga harus komposisinya itu baik. Misalnya kayak ada programmernya, ada hustlernya gitu ya, dan juga ada yang analisisnya. Nah, ya itu kira-kira kalau dari pengalaman saya ikut business pitch ataupun mahasiswa yang ikut business pitch untuk dapat invest gitu. Baik, ya, cukup beragam berarti ya hal yang dilihat gitu. Dari Bang Imam gimana Bang? Ya, kita kasih plus bagus jawabannya kan, mantap. Menarik, Sip. Aman berarti ya Bang ya? aman-aman. Berarti memang yang paling krusial itu ya kita harus lihat dulu ya bisnisnya bagaimana. Juga tadi penting tuh soal eh, apa namanya solusi dari bisnis itu tuh kemana arahnya dan eh, apakah sudah punya income atau belum. Maksudnya dari segi cash flow-nya itu juga akan menentukan apakah itu layak untuk masuk inkubasi dan apa namanya memperoleh pendanaan investasi. Seperti itu sih. Iya, dan yang paling penting foundernya tadi ya Bang. Yes, itu penting sekali. Dan foundernya. Sip. Terima kasih Bang Imam untuk pertanyaannya dan izin ternyata kita dapat banyak titipan pertanyaan nih dari form pendaftaran dan hampir mayoritas itu dari teman-teman mahasiswa. Tapi aku izin milih satu yang agak menonjol itu terkait dengan bagaimana peran kaum wanita, bagaimana supaya kaum wanita ini bisa lebih expert di teknologi di bisnis digital ini. Karena biasanya wanita kan lebih mohon maaf mungkin diksinya ini ya. Karena biasanya wanita kan lebih tertinggal ya. Ya, seperti itu pertanyaan yang titipan yang kita dapat nih di form pendaftaran. Mungkin boleh insight-nya dari pemateri-pemateri yang hadir siang hari ini. Memulai dari Kak Nabila mungkin selaku Pelaku wanita ya. Baik, terima kasih Yusuf. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Gimana sih supaya kita sebagai perempuan nggak merasa tertinggal? Karena sebenarnya ekspertas terhadap teknologi itu nggak didasarkan berdasarkan gender. Jadi sedikit cerita pengalaman juga di awal-awal kuliah itu, saya kan misalnya dari Sabang nih, belum pernah belajar programming sedikit pun. Terus tiba-tiba langsung ke ITS, di semester pertama itu langsung diajarin algoritma pemrograman, sistem basis data seperti ya, merasa tertinggal memang, tapi kita disitulah terpacu kayak, oh aku harus belajar lebih nih. Kalau orang lain belajar sehari cuma 2 jam, ya berarti aku harus nambah, harus 2 kali atau 3 kali dari itu. Dan alhamdulillahnya saya yakin di setiap kampus itu juga disediakan asisten ya, asisten kelas atau asisten lab. Nah, belajarlah dari asisten kelas ataupun asisten lab. Dan saya rasa mungkin kalau dulu apa tempat belajar dikit, tapi sekarang itu sangat banyak platform-platform belajar tanpa perlu kita merasa tertinggal. Ini mungkin bukan promosi ya, tapi ada deh mungkin bisa ikut dari Revoyu, bisa ikut dari MySkill. Nah, banyak sekali platform-platform yang membantu kita untuk meningkatkan skill kita. Bahkan mungkin kalau nggak mau berlangganan, cari video di YouTube atau di sosial media itu sangat banyak untuk membantu kita belajar. Seperti itu. oke, berarti membuka diri jangan menutup dengan stigma, wah aku nggak bisa nih gitu ya. Iya, benar. Nah, enggak. Dari Kang Jeff atau Mas Adi ada yang ingin ditambahkan? Boleh, boleh. Sebenarnya ini cuma stereotip aja ya gitu. Artinya ya itu cuma stereotip yang ada aja. Realitanya justru banyak apa ya banyak perempuan yang berkarirnya di tech dan itu lumayan apa posisinya lumayan tinggi gitu kan. Mungkin ada yang pernah jadi VP produknya Gojek juga gitu kan. Baala, kemudian ada juga tim senior vice presidentnya untuk bisnis intelijen di Gojek juga kita Jaya dan beberapa bahkan apa pemimpin senior di Tokped pun sekarang ya perempuan juga gitu. Jadi itu sebenarnya cuma stereotip atau stigma aja gitu. Yang penting karena akses belajar sekarang tuh terbuka ya teman-teman bisa startnya itu sama gitu loh. Nggak peduli pria atau wanita, startnya bisa sama, bisa mulai dari start yang sama, tinggal ya nanti motivasi aja dari situ gitu. Jadi nggak perlu minder juga gitu. Artinya di teknologi itu role-nya banyak, nggak cuma sekedar di coding doang, desain ataupun bisnis itu mungkin sains perempuan justru malah lebih kuatnya banyaknya di situ gitu. Jadi dan komunitas mulai banyak juga yang mewadahi itu gitu.
eh, yang bisa di artinya kalau misal mungkin belajar bareng dengan apa yang mungkin punya eh, POV yang sama itu juga mungkin lebih seru. Nah, itu komunitas juga banyak. Kemudian juga eh, ada banyak success story dari perempuan di teknologi yang punya karya yang bagus. Justru itu jadi motivasi juga gitu. Jadi anggap aja itu cuma stereotip, stigma aja. Teman-teman bisa punya peluang belajar yang sama. Kemudian dan itu terbukti juga banyak yang memang berkarir di sana. Dan ya jadi motivasi aja sih sebenarnya gitu. Karena kalian bisa nunjukin motivasi yang lebih juga justru malah. Iya, ya. Ini juga ada insight nih, Mas, dari Bang Ikhwan, Presiden dan CPO Anthropic saja perempuan. Mantap nih. Dari Kang Jeff mungkin ada sedikit motivasi nih, biar ada malah hati baru di Aceh nih. Habis Jumatan tadi saya ada seorang woman founder ya, discuss ya pengembangan bisnis dan lain-lain ya. Dia baru ikut program Komdigi yang, aduh saya lupa, batches ya namanya kalau nggak salah. Baru baru banget kemarin diumumkan tuh di Garuda Spark. Kaget saya, omsetnya udah satu koma sembilan m setahun. Tapi dia ngebangun bisnis, baru mau bikin digital. Dan sudah menikah, teman-teman sudah punya anak. Jadi dia bilang, Kang Jeff, di sana ketemu, tapi di bawah matahari terbenam. Ini kalau di atas itu sudah apa di rumah bersama anak dan suami gitu kan ya. Oh, boleh habis Jumatan aja makan siang. Ya saya kaget buat profit. Artinya teman-teman betul. eh, Tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki semua punya tanggung jawab masing-masing. Sebaliknya mengingatkan laki-laki ya, yang sudah menikah jangan kasihkan bikin startup itu. Ya tidak lupa juga family work life balance ya. Artinya kalau ada 24 jam ya 18 jam bikin startup, 4 jamnya kita kasih jamnya itu dari hedge ya, hedge gitu. Oke, baik. Ini jadi catatan menarik sih buat Egik untuk bikin Geek Talk selanjutnya itu bahas tentang Nah, itu tuh perempuan dan teknologi. Boleh nih Mas itu Adi nanti dari Garuda Spark dihadirkan ya. itu Perempuan apa hebat. info info hangat tuh hangat baru tadi malam ya atau kemarin yang di chat Zoom tuh dari Garuda dari Komdigi tuh Komdigi Garuda Spark. Mm-mm. Hedge. Oh, ini dia Hedge Iya, Incubator. tadi womanpreneur-nya ikut itu. Ya, kalau ada womanpreneur yang punya ide, join aja di situ. Udah ada satu teman di sana. Gitu. Mantap nih. Jadi emang selalu ada kesempatan dan selalu ada peluang ya dari kondisi terbaik nih Mas Adi Garuda Spark-nya. Oke, baik. Aku udah diingetin sini dari Kak Ruhul kalau waktunya udah habis. Padahal masih banyak ya titipan pertanyaan juga. Mungkin teman-teman juga masih excited sih untuk bertanya. Tapi mohon maaf nih untuk Geek Talk kali ini kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin sebagai penutup boleh kita dengarkan closing statement dari masing-masing pemateri hebat kita. Boleh dimulai. Tadi kan yang mulai duluan Kak Nabila. Berarti dari Kang Jeff dulu. Siap. Eh, ya, pertemuan adalah kesempatan teman-teman. Semua ide itu bagus. Setiap bisnis ada risikonya. Jadi betul, bagaimana teman-teman maju, baik dari sebelum mahasiswa, ketika mahasiswa, dan setelah lulus ya. Jangan lupa Aceh itu menyimpan banyak sekali potensi, peluang, dan juga tantangan ya. Ya kalau ada yang bisa dikolaborasikan, call me anytime. Itu aja penutupannya. Oh Lagi ya. lagi mencari alasan ya untuk kembali ke Aceh. Ya, oke, baik. Makasih, Kang. Next, boleh dari Mas Adi. Ya, kalau saya sih optimis ya gitu. Tiap daerah punya championnya masing-masing gitu, punya heroesnya masing-masing. Kita tinggal nunggu nih yang dari Aceh itu siapa, mungkin dari salah satu dari teman-teman gitu. Kita siap support gimana bisa tiap masing-masing kota utama di Aceh bisa punya ekosistem yang kuat lewat nanti Garuda Spark. Kemudian ya kita akan happy ketika punya percikan-percikan apa inovasi dari masing-masing kota dari Aceh sampai Papua gitu kan. Jadi belum lengkap rasanya kalau Aceh ini apa eh, nggak terlibat di ekosistem ini gitu. Jadi harapannya kita bisa mulai dari teman-teman inisiatifnya kita bisa support juga
full. Semoga nanti dengan Garuda Spark kita bisa bareng-bareng juga untuk mewujudin itu. Gitu sih dari saya. Ya, makasih Mas Adi. Tadi semua ide itu bagus dari Mas Adi. Semua daerah itu punya success story-nya masing-masing. Penutupnya Kak Nabila nih. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, Aceh nggak kekurangan orang pintar. Jadi mari saling kolaborasi untuk mewujudkan bisnis digital yang baik di Aceh ini. Dan juga teman-teman, khususnya mungkin mahasiswa ya, jangan pernah takut untuk mengambil setiap kesempatan yang ada, jangan takut gagal. Memang life path kehidupan kita semuanya itu adalah tempat belajar ya. Jadi kalau memang ada kegagalan, maka belajarlah dari kegagalan tersebut, gitu. Supaya nggak mengulangi kegagalan yang pernah kita lalui, gitu. Jadi tetap semangat para muda-mudi Aceh untuk membangun bisnis digital di Aceh. Oke, baik. Mantap nih. Berarti kalau aku rangkum, semua ide itu bagus, semua daerah punya success story-nya masing-masing. Mari berkolaborasi, jangan takut untuk gagal. Mari kita ubah Aceh, daerah 1001 warung kopi, jadi 1001 startup dan bisnis digital. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Reaction ya teman-teman. Baik, berarti dengan closing statement tadi telah berakhir juga nih sesi Geek Talk kita pada siang hari ini. Aku selaku moderator mohon izin pamit undur diri. Terima kasih banyak Kak Nabila, Kang Jeff, dan Mas Adi udah meluangkan waktunya sharing bareng teman-teman e-geek di sini. Semoga kita bisa bertemu next time dan ya mungkin bikin kegiatan offline kali ya di Aceh gitu. Biar bisa Ya, bahasa Aceh gitu. Bisa banget. bisa. Sip. Terima kasih, saya izin kembalikan ke Kak Ruhul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Yusuf. Terima kasih juga untuk semua narasumber atas diskusi yang menurut saya cukup menarik. Kita lihat dari berbagai POV juga ya, dari akademisi, dari mungkin dari Mas Jeff juga, dari Mas Adi juga. Jadi kita punya banyak wawasan nih terkait bisnis digital di Aceh. Eh, Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang udah berpartisipasi dan meluangkan waktu dalam kegiatan Geek Talk pada sore hari ini. Kami juga menyadari nih karena sepertinya karena Jumatan ya, jadi waktunya agak mepet dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen teman-teman tanyakan belum tersalurkan di Geek Talk kali ini. Nanti bisa langsung di grup atau tadi Bang Yusuf tadi juga udah bilang nanti bisa langsung ditanyakan tadi dari Kang Jeff juga ya Kang udah sharing sosmednya, nanti mungkin yang mau sharing-sharing juga bisa banget langsung kontak. Nah, sebelum acara kita tutup, kami juga mengajak semua peserta dan juga narasumber untuk kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kegiatan pada sore hari ini. Jadi kami mohon untuk teman-teman boleh untuk on cam-nya terlebih dahulu. Kita nggak lama nih, kita foto dulu sebentar. Jangan lupa juga background Zoom yang udah dikirimkan. Yang memungkinkan untuk on cam boleh. Kalau misalnya mungkin tidak memungkinkan untuk on cam, mungkin nggak apa-apa nanti next time ya. Oke, langsung aja ya. 1, 2. Ulang-ulang. 1, 2. Bentar, slide kedua nih, lumayan rame nih. Sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oh ya, untuk teman-teman yang berhadir, jangan lupa mengisi form kegiatan, karena nanti kita ada hadiah nih untuk teman-teman terpilih. Nanti kita bakal undi, nanti kita akan kasih GoPay untuk jajan-jajan aja sebenarnya untuk ngopi-ngopi. Jadi jangan lupa diisi form pasca kegiatan supaya kita juga bisa mengevaluasi nanti GeekTalk ke depannya. Mungkin teman-teman mau request materi seperti apa, pengen dilakukan secara offline, seperti itu nanti akan kita tampung untuk next GeekTalk selanjutnya. Nah, dengan berakhir kegiatan pada hari ini yang bertema Beyond the Classroom, Masa Depan Bisnis Digital di Aceh, kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta, kepada narasumber yang luar biasa, kepada moderator Bang Yusuf, serta seluruh panitia yang telah menyukseskan acara pada sore hari ini. Semoga juga ilmu dan juga inspirasi-inspirasi yang kita peroleh dari narasumber-narasumber hebat kita hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menjadi awal dari kolaborasi-kolaborasi hebat nantinya di masa yang akan datang.
Saya Ruhul, selaku pembawa acara dan juga junior partner di EGIK, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan selama acara berlangsung. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi form kegiatan ya. Salam, thank you, thank you. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Iya, terima kasih. Terima Ya, kasih semuanya.